jadinya. Nah ini ya satu. Nah, kamu paham sendiri kesalahan kamu ya. Nah jadi terus yang kedua, yang paling mendasar tadi saya bilang tadi, saya balikan mirroring lagi kepada Al-Quran kamu. Ada Al-Quran kamu pahami, kamu yakini, tetapi ada satu ayat itu kamu bikin satu pertentangan. Itu gimana iman kamu? Kamu nggak bisa berpikir itu ya. Ini sama di sini. Jonas, jangan itu bawa-bawa Al-Quran dulu, karena kami itu kan Ada itu sama Pak, saya mirroring. Saya bilang tadi saya yang mirroring kepada mana? kalian. Yang mana? Kamu jangan Nah, ini makanya menarasikan saya bilang seperti tadi. itu dulu. Intonasinya direndahin dulu, intonasinya. Kita santai aja sih. Intonasinya Oh rendahin iya dulu. santai, tapi Anda gak jelas-jelas gimana coba? Aduh pusing gua. Iya, Masa gua karena biarkan? dari tadi itu asumsi terus. Lu asumsi Anda yang asumsi malah justru. Jones, sabar Jones, Dia bilang sabar, itu penulis diri sabar, sendiri. sabar. Saya bilang Intonasinya salah. direndahin dulu. Ini gimana ini room ini Koba? Coba Room apanya bayangkan yang coba. gimana? Ada Oh, iya. Saya kira saya nggak, nah ini dah, saya nggak ikutan lagi lah. Anda Ini Bang Zuma ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggak butuh warahmatullahi ini diskusi wabarakatuh. diajak mirroring itu untuk melihat kaca pada diri kamu sendiri. Santai Jones, santai. Bukan saya mau bawa, tapi untuk Anda berpikir bagaimana ketika Anda berdiri sendiri. Nah itu ada ilmunya jadinya. Kalau cuman mau kayak begitu mah nggak ada ilmunya, cuman apa? Cuman apa ya ngerendahin, apa itu nggak mutu gitu loh kalau kayak gitu. Perdiskusian nggak mutu. Padahal itu nggak saling menghargai iman masing-masing namanya. Nah, padahal di dalam Alkitab ini kan ada jelas disampaikan di dalam Yohanes itu menyatakan bahwa Filipus bertemu. Di dalam Alkitab yang sama juga di kisah 409 disampaikan bahwa Paulus juga bertemu dengan Yesus. Disitulah pertobatan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Kira-kira begitu ya. Jadi ini yang harus kita percaya, bukan omongan kalian. Kalau kalian aja tadi udah mengatakan ini Paulus menulis diri sendiri. Bukan, kisah 409 ini Lukas yang menulis, bukan Paulus. Paulus di pasal 21 ke atas. Baru Paulus Paulus yang nulis. Nah itu kamu konstruksi itu aja kamu nggak tahu tapi asal ngomong. Kan ngeri itu. Iman orang lain lagi kamu omongin. Dan kayaknya seakan-akan benar. Nah itu bahaya. Ya saya kira itu dulu lah. Coba pahami dah dengan cerdas. Boleh saya masuk Bang Jones? Teman-teman. Silakan Juma. Oke, baik. Saudara Yang penting Jones. ini aja Juma ya. Iya. Iya. Saya kalau berbicara tentang Paulus, saya hanya ingin mengawalinya dari pernyataan Yesus sendiri, karena penyesat itu kan berasal dari angkatan jahat yang seangkatan Yesus kan. Di dalam Matius 24, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini ada pembinasa keji yang nanti akan berdiri di tempat kudus. Ini menurut Bang Jones, salah tidak kalau yang didudukkan di sini Paulus? Karena di sini kata Yesus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel. Berarti harus merujuk kepada kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel, misalnya di data 7 nomor 25, pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk merubah hukum. Nah, kalau kita lihat dari pembinasa keji ini satu perikop, ternyata pembinasa keji ini mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Lalu ajarannya bertentangan dengan ajaran Yang Maha Tinggi. Ini siapa ini yang menurut Yesus? Karena kata Yesus ini sesaman dengan dirinya. Yang menentang dan menganiaya murid-murid Yesus, lalu ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, ini siapa orangnya? Silakan Bang. Kalau Anda ingin meloloskan Paulus di sini, silakan Anda tunjuk tokoh penggantinya. Siapa? Silakan. Gini ya Juma ya. Iya. Pertama saya akan tanya dulu. Ini landasan ayat kamu tadi di Matius berapa? Matius 24 Biar saya nomor cek dulu. 15 sampai nomor 28. Ayat 15. Siksaan yang berat dan Mesias palsu ya.
Oh iya. Iya, Iya. Oke ya, landasannya di sini ya. betul. Jadi pertama gini, Juma, saya sadari kamu dulu ya. Iya, Saya sadari kamu silakan. dulu. Biar kamu Ya, cerdas ya. Saya sadari dulu ya kamu. silakan. Begini. Ya, ya kamu Bahasa-bahasa diam dulu. begini boleh kan keluar ya? Bahasa-bahasa begini membuat abang Boleh ya kamu. cerdas, membuat Jones Iya, waras iya, yang boleh. selama ini gila Boleh, selama boleh. 2000 Kamu tahun. nggak Oke, cerdas melihat Alkitab. oke, Boleh, boleh baik. Juma. Kamu Baik, diam dulu baik. bisa nggak? Silakan, Kamu diam silakan. bisa ya? Oke, terima kasih ya Juma. Begini Juma. Jadi ketika saya udah sampaikan ke teman-teman ini biar nggak bebal juga sih, saya ulangi lagi ya. Enggak usah terlalu potong banyak pantunnya. Tunjukkan aja siapa Sebentar, yang sebentar. yang duduk di data Sebentar, yang Juma. Yesus Kamu sampaikan. Enggak usah jualan obat, Bang. Ya langsung Nggak jualan aja. obat, saya jualan Siapa otak kamu pembinasa yang kurang, keji? Juma. Saya nggak jualan Siapa obat, saya jualan otak pembinasa kamu yang kurang. keji yang pernah Iya, mengaku saya bertemu cuma mau Yesus? jualan otak kamu yang kurang, Juma. Itu aja, Otak kamu itu kurang, aja. makanya saya mau jualan itu. Oke? Ya. Itu aja dulu. Siapa pembinasa keji Ya yang itu saya mau dimaksud? jualan ke otak kamu, Juma. Jualan otak Ya, kamu yang kurang silakan. itu. Sebentar, sebentar. Sebentar, Juma. Sabar, kamu sabar. Jangan ikut bebal, Juma. Sabar ya. Sebentar. Jadi begini, Juma. Pertama, ini semua tulisan itu ada di dalam Alkitab. Ini legitimasi dalam iman Kristen. Kalau misalnya dia tidak ada di Alkitab, kita lihat dari kitab lain, baru kamu bisa menggugat itu. Satu ini di kitab yang sama menjadi panduan. Udah nggak usah teori aja, nggak usah teori. Jawab Bukan aja teori. siapa Nah, pembinasa kamu dijelasin. keji? Kamu Siapa tuh diskusi pembinasa model otak gak ada, Juma. Orang bilang ini Siapa tidak pembinasa biar kamu keji yang Sebentar, dinubuatkan Juma, kitab kamu nggak paham Daniel itu. yang Kamu mengaku nggak paham. bertemu Udahlah, otak kamu kurang. Yesus? Sama nih Itu sama gerombolan siapa? kamu yang semua nih, Juma. Kamu sama kayaknya dengan yang gerombolan bebal ini. Jangan Betul? karena makananmu anjing, kamu Iya. menggonggong terus, John. Jawab Ya, aja karena kamu siapa? kamu penggonggong kamu kayak anjing aja gonggong, nggak bisa Saya diam. kan sederhana cuma minta Kamu siapa diam, kamu pembinasa makanya saya keji. Kok jelaskan emosian dulu. dia? Dasarnya enggak itu sih pelan-pelan loh saya jelaskan. Emosi dia. Bagaimana dasar dari kita memahami kitab seseorang atau kitab iman Pembinasa lain. keji yang Bukan dimaksud kronologinya Yesus itu kamu membawa siapa? itu. Ya kamu mau ngartikan kamu nggak ngerti dulu dasar dari Alkitab Ya ini. udah jelasin siapa Itu orangnya. sama seperti kamu tidak mengerti Nggak Al-Quran sebenarnya. Anda Karena tidak dasar Alkitab menjelaskan Al-Quran itu apa-apa sama. kok celote sana sini. Ya, Apa ngomong jadi, apa bukan ente? cuma sana sini, memang otak kamu nggak ada Juma. Karena Ya kamu udah nggak siapa pahami Alkitab pembinasa Al-Quran. keji yang Dasar mengaku Alkitab bertemu itu apa, Yesus di dasar padang Al-Quran gurun itu apa, siapa? nggak paham kamu. Jadi kamu tuh susah Juma. Otak kamu udah nggak ada, tapi kamu motong terus gak kepanasan terus. Aduh ampun. Susah diskusi sama orang kepanasan. Marah. Mau dijelasin nggak mau. Silakan siapa mau pembinasa keji yang dimaksud? bertanya. Silakan. Saya jelaskan dulu ya. Dasar pertama kamu biar otak kamu waras Juma. Saya Kamu tidak nggak waras perlu soalnya. dijelasin. Saya Iya. cuma butuh tokoh. Nggak ada itu karena kamu harus dijelaskan. Siapa Otak kamu tokoh nggak waras, pembinasa Juma. keji yang pernah mengaku Iya, bertemu Yesus karena di otak padang kamu tuh gurun? nggak waras Juma. Otak kamu nggak waras, makanya saya jelaskan dulu di dasarnya, ya. Saya jelaskan dari dasar dulu, biar kamu waras. Kalau nggak kamu akan gila terus, ya. Seperti dakwah gila kamu ini di Juma, ya. Jadi makanya saya waraskan kamu. Ini kamu dasarnya Al-Quran. Ayat Al-Quran satu pun tidak boleh kamu nisbikan. Ini bukan dasar Al-Quran ini. Jangan gila dulu. permanen dong. Ini kan bahas Kamu memang tentang udah nggak waras, Bibelmu. kamu nggak bisa berpikir jelas, Juma. Pembinasa Kamu keji dengar yang dulu pernah baik-baik bertemu ya, Yesus di jelas. padang gurun itu Ya, biar siapa kamu kok larinya waras. kemana-mana? Iya karena kamu nggak waras, jadi harus dibawa kemana-mana dulu. Kamu nggak waras, Juma. Kamu Teman, dibawa lihat kemana-mana dia, dulu. panik dia teman, panik. Hah? Ya, Dia sudah lihatin tahu ya, kalau pembinasa keji itu ketidakwarasan Juma Paulus. yang memaksa tidak waras dia. Oke? Lihatin ya. Cuman bisa maki-maki. Ini loh, nabi lo yang nggak waras ini harus dilurusin nih. Ya, dengar baik-baik lari Juma. kemana-mana kan. Nah, ini saya kasih saya sampling ya, saya mirroring dengan Al-Quran. Ketika satu ayat pun di Al-Quran, kamu tidak boleh tidak percaya itu. Karena Ini itu saling membahas berkaitan. tentang pembinasa keji yang Dengar dinubuatkan dulu, oleh Yesus dan Juma. Daniel larinya Tidak waras, kemana-mana. Kamu tidak waras, potong terus. Mau dijelaskan tapi kamu mau potong terus. Kepanasan kamu Juma. Orang cuman bahas pembinasa keji yang ada di dalam Parah pengakuan kamu, Paul parah. Yesus. Kamu pendakwa nol Juma. mengamuk-ngamuk Kamu pendakwa kemana-mana. tidak waras kamu. Sudah gila kamu Juma. Kamu sudah gila Juma. Pendakwa nggak waras kamu. Pendakwa gila kamu. Maki-maki Karena kamu dia. dijelaskan nggak mau. Jones tantrum Jones pagi-pagi udah tantrum Jones. Itu Maki-maki, kenyataan diri kamu Juma, bukan saya maki-maki.
Dia ketahuan Itu bahwa menyakiti diri Paulus kamu, itulah Cuma. pendiri agama Karena Kristen, kamu inilah dijelaskan pembinasa nggak mau. keji. Ngamuk dia. Nah, inilah ya, karena dijelaskan nggak mau. Apa yang kamu jelaskan? Parah Sana kamu diskusi kemari. model gila. Ini yang saya tanya, siapa Diskusi model gila pembinasa sama kamu keji? cuma. Itu yang Siapa tahu emang dari pembinasa dulu emang kamu keji tuh. Diskusi yang model gila dinubuatkan sama oleh kamu. Yesus, yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Jawab aja itu. Sederhana kok, ngapain harus kesurupan? Jawab. Siapa pembinasa keji yang dinubuatkan Daniel yang menurut Yesus mengaku bertemu Cuma, dengan Yesus saya padang waraskan dulu gurun? cuma. Silakan. Oke? Saya waraskan dulu cuma. Percuma kamu bahas Alkitab cuma. Kamu udah gila soalnya. Kamu udah gila. Kayak saya luruskan nggak mau kegilaan kamu. Oke? Itu karena kamu nggak mau diluruskan. Dengar, kalau kamu mau, kamu dengar baik-baik. Saya luruskan cara gila kamu dalam berpikir. Ini kan ayat ini ada di Alkitab. Alkitab itu menjadi tuntunan orang Kristen dalam hidup dan beragama dan beriman kepada Tuhannya. Sama dengan kamu, dengan Al-Quran. Tidak boleh satu ayat pun itu diselewengkan oleh otak gila kamu. Sama, saya tidak boleh menyelewengkan ayat dia dalam Al-Quran. Itu mirroringnya. Kamu ngerti nggak, Juma? Nggak ngerti kan kamu ini? Nah, kalau kamu tidak paham dengan ayat-ayat itu, nah itu kamu bertanya, bukan kamu memframing. Saya tanya Ya. loh, siapa Nah, satu hal. pembinasa keji yang dikatakan Yesus mengaku bertemu Yesus saya jelaskan padang gurun kembali dan ya. di dalam bilik Taimeong? Jadi Nah, itu silakan. dasar itu Siapa? dasar itu saya anggap kamu harus paham ya. Kalau kamu lewat lagi lah. Siapa artinya kamu itu berarti menunjukkan merujuk ayat-ayat kepada Alkitab. orang. Itu sama Siapa aja berarti kamu sudah merujuk gila, kepada Juma. orang? Ya, sama aja kamu sudah gila ketika kamu menisbikan ayat-ayat Alkitab ya. Itu sama. Karena saya juga tidak boleh menisbikan ayat-ayat Al-Quran. Itu saya gila namanya. Nah, ini juga kamu sama gila kamu. Kalau kamu Saya menisbikan ayat-ayat tanya Alkitab. siapa Saya pembinasa sekarang jelaskan. keji? Oke. Silakan. Yang penting kamu dasar itu tahu dulu. Kenapa dia ada di Alkitab? Itu dasar itu dulu. Jadi pegangan. Silahkan. Itu pegangan itu dulu. Ya. Nah, yang kedua. Yesus yang paling berbicara mendasar kepada lagi kedua. pengikutnya Dengar, Juma. Bani Israel. Orang gila, dengar dulu gila. Orang gila, dengar dulu. Diam Siapa dulu. pembinasa Ya. keji Ya, yang saya duduk di jelaskan, tempat biar kamu nggak suci, gila, biar kamu tahu ngaku-ngaku ya. Gini, rasul? Ya. Gila kamu. Kamu udah gila memang. Begini ya. Jadi begini, kamu harus tahu dasar kedua. Ketika Matius ini diturunkan, Paulus ini tidak ada, belum ada di sini. Dia belum berkaitan dengan Yesus. Ya, Artinya, memang kan nubuatan. kalau sesuatu yang dituliskan di dalam Matius ini tidak ada kaitannya dengan Paulus. Itu Lalu kamu harus siapa tahu. pembinasa keji yang duduk di tempat Nah, suci? Nah, itu pasti ada dalam, ini kan dia berbicara dengan orang Farisi. Terus Nah, siapa Paulus- orang suci yang Paulus orang pembinasa masih- keji yang duduk di tempat masih suci ada itu siapa? Kayafas. Di Juma, kamu jangan botol. Di situ masih ada Kayafas, pemimpin. Lalu siapa yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Lah memang itu Kayafas bertemu dengan dia. Siapa Ini kan- siapa kalau dia yang bertemu- ini mengaku nggak ada ayatnya bertemu di sini. dengan Yesus Baik-baik. di padang gurun? Di mana dasar itu? Kalau kamu lihat kisah para rasul, kamu nggak bisa kaitkan di Matius. Karena Matius belum ada urusan Lalu Paulus di sini. siapa yang di padang gurun Kronologinya. mengaku bertemu Yesus? Siapa? Ya, itu Paulus tetapi bukan di Matius. Kamu jangan sangkut. Bagus. Udah Bukan kamu jawab kamu, sendiri. kamu, Itu Paulus. Berarti pembinasa Ya. kejinya siapa? Nah, ini kan kamu tololnya, kamu kelihatan Juma. Saya sudah Tadi bilang kamu sudah ngaku, Jones. Saudara itu belum ada Jones Paulus, tadi Juma. mengaku itu Iya kan? Paulus. Bener nggak? Bener Berarti nggak? Tapi sang itu kan pembinasa setelah kisah kejinya para rasul, Juma. adalah Paulus. Tepuk tangan dulu Itu kan buat Pak ketika Jones. itu belum ada Paulus di Matius, Juma. Jangan tolol kamu. Kamu udah Ya. tolol gila lagi, Juma. Paulus Nah, itu muncul sekarang di kisah para siapa yang rasul. bertemu? Siapa yang Paulus kan dari bertemu di Matius. padang gurun dengan Yesus? Nah itu makanya saya bilang tadi. Coba sebentar. Kamu bertanya itu di dalam kisah para rasul apa di Matius? Coba baca ayatnya di Matius mana? Yang Matius bertemu pada gurun. 24 mengatakan pembinasa keji itu ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Padahal yang ditemui bukan Yesus tapi roh jahat. Bagaimana Di kita ayat bisa berapa? bagaimana bisa Di kita ayat bukti? berapa? Di Kamu ayat berapa, ngoceh dari tolol? tadi Di ayat ternyata berapa? kau enggak paham Bible. Gak ada, gue gak ketemu. Masya Allah. Nyeloteh sana sini kupikir paham Bible. Ternyata Ya, baru karena mau kamu goblok bertanya. soalnya, Juma. Makanya gue gak paham. Apa pertanyaan kamu tuh gak paham gue. Karena lu goblok. Panti Mija. Biasanya yang gak paham pertanyaan itulah yang tulul. Lucu ini. Ya tolol kamu emang, Juma. Kamu tuh ustadz tolol kamu.
mantap ya. Jangan-jangan Coba, tadi malam setan tidurnya dari mana dengan ayatnya? ini, dengan were. Ya, itu kamu Juma, bukan saya. Itu kamu menceritakan Terus diri kenapa kamu itu. pagi-pagi kamu kesurupan kayak begini? Ya karena kamu memang kesurupan Juma, orang-orang setannya kamu soalnya. Nah itu. Ya, jadi saya kan kalau nanti Juma- siapa yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Itu siapa? Sekarang ayatnya mana Juma? Ayatnya mana yang mengaku-ngaku Tadi kan bertemu di tadi padang gurun? saya sudah mengatakan di Coba dalam baca Matius ayatnya. 24 kan jelas di situ. Ayat. Dikatakan pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, kata Yesus, apabila orang itu berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik ini bilik penjara ya, karena di situ bahasa Yunaninya temeong. Temeong artinya itu kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah menulis surat di dalam penjara, ngaku-ngaku menerima surat itu dari Pak Yesus? Itu siapa? Berat toh, Jones? Berat toh? Begini, kan berat. Itu memang yang buatan. Tetapi ini Sekali tidak lagi, sekali dimaksudkan lagi. buat Tunggu. Sekali lagi. emang gila lo. Silakan. Ketawa gila lo. Ketawa Silakan. gila lo Juma. Rasain lo, rasain. Rasain, Siapa Juma. Lo yang udah pernah tolol mengaku gila, bertemu nggak Yesus Juma, rasain lo. di Ustaz dalam tolol, penjara rasain lo. sampai dia menulis kitab Dekatin lo, Timotius, Ustaz tolol gila lo Juma. kemudian kitab Roma, Titus. Dekatin lo, Ayo, Ustaz tolol gila ayo, lo, Juma. silakan. Ampun, dia ketemu Silakan. Ustaz tolol gila Juma. Silakan. Gua ada Siapa yang peringatan pernah dulu, bertemu, sorry. Anak gua mengaku lu marah. bertemu dengan Yesus sampai dia menulis Injil di dalam bilik penjara? Loh, kok turun? Ketawa saya masih ada dua loh. Dari tok-tok. Dari tok-tok. Langsung dari tok-tok yang hapus Bang John. Masih ada loh dua tertawa saya yang jatahnya buat dia kok turun. Diturunkan dari tok-tok. Jadi ketawa saya yang dua ini gimana? Mubasir dong. Keserupan dia. Jelas-jelas di dalilnya. Ya gila. Maaf Langsung teman-teman. ada peringatan. Dikira akun Jaboy, taunya Bang Jones yang kena peringatan. Masih Ya mau itu Bang kelihatan Zuma biasa. emang yang dibawa dia benar itu dari Lukas itu Bang Zuma. Yang apa? Pertemuan Yesus dan si Paulus ini emang ada di Lukas itu. Matius Bang. Matius. Iya. Matius ini muridnya Yesus kah? Sejaman kah? Bukan. Beliau bukan muridnya Yesus. Lalu bagaimana dia bisa membawa pembenaran dari Matius yang tidak pernah bertemu Yesus ya? Ya, karena mereka kehilangan arah. Karena Yesus tidak pernah berbicara langsung kepada para penulis, dan Yesus sendiri itu tidak mengenal penulis Bible. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Jadi mereka ini umat yang tidak memiliki arah menentu. Kalau kita dudukkan dalam ilmu hadits, maka surat yang mereka pakai, kitab yang mereka pakai itu maudhu alias palsu. Kisah, cerita, sejarah yang ditorehkan di dalamnya itu palsu. Kenapa palsu? Karena tidak sampai kepada sang sumber. Di dalam pengajaran seseorang yang menerima kesaksian-kesaksian yang kemudian mereka sebut Yohanes, itu di Yohanes 21 nomor 24 25. Di situ diterangkan kemudian bahwa penulis Yohanes menerima kesaksian-kesaksian dari orang yang tidak dikenal. Dalam kesaksiannya, Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Jadi semua aspek firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya menjadikan murid Yesus itu percaya Yesus itu adalah Nabiullah, Yesus itu adalah Rasulullah. Tidak ada kemudian percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 8. Dan juga keinginan Yesus di dalam misinya sebagai Nabi kepada Bani Israel diterangkan dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau Tuhan selalu mendengarkan aku. Akan tetapi orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Aku mau supaya mereka percaya. Aku mau agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mau agar dipercayai sebagai Rasulullah. Yesus mengatakan muridnya sudah percaya bahwa dirinya adalah Rasulullah. Sehingga di luar daripada konsep itu ketika ada yang mengaku sebagai pengikut tapi percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka itu adalah orang-orang sontoloyo yang hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut tapi sebenarnya mereka itu adalah fikar Kristus, atau mereka adalah golongan Dajjal yang anti terhadap ajaran Yesus. Demikian Bang. Silakan dinaikkan kalau masih ada pasien di bawah. Mumpung Ustadz kita banyak di sini. Silakan. Berikutnya. Ya, yang di bawah, yang merasa dirinya oten, yang mau naik diskusi di atas, silakan ajukan permintaan. Mumpung gitu juga ada Bang Zuma dan ada yang lainnya, monggo silakan. Bang Firasa, selamat pagi Bang. Halo. Nggak jelas. Yo, yang di bawah, yang oten, yang mau naik diskusi dengan Bang Zuma, silakan ajukan permintaan. Ada yang tepin itu, untung Maria tidak lahirkan Tuhan kembar. Kalau kembar bahaya, pusing nanti dia. Nah, turun. Iya, Jones lagi di ini sama Tok langsung. Kena peringatan tadi. Ke rumah bapak si Jones, ke rumah bapak. Nggak mau jujur ya, siapa tokohnya aja nggak mau dia nyebutin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang. Pagi. Ada yang saya mau bertanya sama Bang Zuma, boleh Kak? Oh monggo, silakan sama Bang Zuma. Kalau boleh sama Bang Zuma ya monggo dilanjut. Silakan. Dari sekte mana Bang Fer? Saya dari Sulawesi Tenggara Bang, posisi sekarang di Papua. Oh iya, mantap sekali. Iya. Bang Zuma, Siap. kemarin malam kan saya sempat juga nonton live-nya Bang Zuma. Iya. Terus ada teman saya yang Kristen juga. Iya. Terus dia bilang, sebenarnya dorang tidak ada hak untuk mengetahui Alkitab. Apalagi mau menjelek-jelekan Alkitab begitu. Jadi dia bilang, kita itu sebenarnya memang mereka yang mereka jelaskan itu memang betul. Yesus dengan Tuhan Allah itu berbeda. Tapi kan dari keyakinan kami sendiri, kita menganggap Yesus dengan Tuhan Allah itu sudah satu. Jadi yang kami sembah sebenarnya itu, kami juga tidak tahu mana yang berkuasa
Tuhan Allah atau Yesus, di situ kami tidak tahu. Karena kami punya pengetahuan itu terbatas. Pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu terbatas. Seperti tembok yang sekarang ini, kita tidak tahu di sebelahnya ada apa. Nah, di situ pengetahuan kami terbatas. Jadi kami tidak tahu yang kami sembah itu, yang berkuasa itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. Jadi mereka tidak berhak untuk mengetahui isi Alkitab begitu. Yang Jadi malam tidak itu berhak apa? Yang tidak berhak siapa? Maksudnya gimana Bang Zuma? Yang tidak berhak untuk mengetahui isi Bible itu siapa? Yang dimaksud itu adalah Bang Zuma, karena Bang Zuma kan apa menjelaskan isi Bible yang sebenarnya toh. Iya. Jadi dia merasa macam tidak enak begitu. Karena Bang Zuma juga apa menjelaskannya sampai ke dalam-dalam, jadi dia tersinggung, dia marah. Jadi malam itu saya mau apa buat permintaan mau naik, suruh dia saya diskusi dengan Bang Zuma, tapi tidak diterima, permintaan saya ditolak. Ya, terus? Jadi kalau ini apa Bang Zuma bisa jelaskan kah? Ya, bisa. Jadi ketika kami apologet dalam hal ini ketika saya berbicara mengenai apologet, berbicara mengenai pembelaan iman, berbicara mengenai Bible, berbicara mengenai Kristen, berbicara mengenai Yesus, itu berarti saya sedang berbicara tentang Al-Quran. Tidak ada larangan kepada umat Islam untuk membahas isi Al-Quran. Itu pasti tuh. Itu yang pertama. Saya ulang, ketika saya membahas Kristen, ketika saya membahas tentang Bible, ketika saya membahas tentang Yesus, itu berarti saya sedang membahas tentang Al-Quran. Karena Al-Quran membahas tentang sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quran membahas tentang orang-orang yang mempertuhankan Nabi tersebut. Al-Quran membahas tentang kitab Injil yang telah mereka sembunyikan, mereka campur adukkan dan seterusnya. Al-Quran juga mencatat bahwa di kalangan mereka ada yang menulis kitab, menulis buku dari tangannya mereka sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Jadi hak mutlak dimiliki oleh umat Islam ketika membahas tentang Kristen dan cakupannya. Itu pasti. Jadi Kristen jangan panas dalam hal ini. Karena kitab suci Al-Quran membahas tentang runutan yang terjadi terhadap Nabi kami Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyeru, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Nah, ketika kita diperintahkan masuk ke Islam, berarti kita diperintahkan untuk menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu ketika yang datang itu berbudi pekerti baik, yang datang itu punya attitude yang baik, kita layani dengan baik. Kalau yang datang itu penghujat, kita keras terhadap mereka. Itu hikmah. Serulah mereka dengan hikmah. Bahkan ada perintahnya illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, ya harus diluruskan kepalanya supaya jangan jatuh ke dalam api neraka dan tidak mengajak orang lain untuk ikut dengannya ke api neraka. Jadi kalau ada orang Kristen yang panas ketika Bang Suma membahas Bible, Anda keliru, saudara Kristen. Al-Quran saya membahas tentang kalian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini
untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu sembahan selain daripada aku. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Kalau umat Islam kemudian dalam hal ini Bang Suma membahas tentang Bible, membahas tentang Yesus, membahas tentang Kristen, dan itu dianggap salah. Lalu bagaimana dengan mereka yang membahas tentang Nabi Musa, membahas tentang Nabi Ibrahim, membahas tentang Nabi Isa atau Yesus? Apa hubungannya mereka? Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka justru mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa tujuannya dan apa haknya? Ada legitimasi enggak mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain? Kan tidak ada. Jarak antara Nabi Musa dengan mereka kurang lebih 17 abad. Kalau kita menghitung abad keempat baru diresmikan agama Katolik sebagai agama kerajaan Roma pada saat itu. Maka antara jarak kitabnya Nabi Musa ke peresmian agama Katolik sebagai agama yang dianut oleh mereka saat ini, itu kurang lebih 1800 tahun. Apa haknya mereka menggunakan itu? Sementara rasionya jelas. Orde Baru membahas Orde Lama. Reformasi membahas Orde Baru dan Orde Lama. Bible, Perjanjian Baru membahas Perjanjian Lama. Maka Perjanjian Akhir, Al-Quran, membahas kedua-duanya. Apa masalahnya? Ini terjadi dikarenakan apa? Mereka tidak sadar kalau kelak dunia akan digiring kepada dunia internet. Dunia akan digiring kepada masa digital. Mereka tidak sadar kalau umat Islam akan terbangun. Umat Islam akan sadar betapa di sekeliling mereka dikelilingi penyesat-penyesat yang akan mengajak anak keturunan mereka menjadi penyembah-penyembah manusia. Mereka tidak sadar kalau nanti Indonesia, dunia ini akan ada internet, sehingga mereka terjebak dengan perlakuan mereka sendiri, terjebak oleh misi mereka sendiri, terjebak oleh siasat mereka sendiri. Mereka menggantikan istilah-istilah paganisme yang ada dalam Bible mereka dengan istilah-istilah Islam. Mereka tidak tahu kalau ke depan ternyata muncul Bang Suma dan teman-temannya yang akan tahu penyamaran mereka. Nah, kita buka penyamarannya. Kitab mereka Bible diganti Alkitab, Tuhan mereka Theos Dewa diganti Allah, Apostolos diganti Rasul, Nabi, ayat, Injil, semua diambil karena mereka tidak pernah berpikir ke depan akan ada sistem internet yang berlaku di mana umat Islam dengan mudah bisa mengakses apa yang mereka ajarkan kemudian dengan tujuan memurtadkan Islam awam. Kaget mereka sekarang, ternyata lahir orang-orang yang lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta mereka. Makanya mereka kepanasan. Mereka berhadapan dengan Bang Suma hanya muncul, menghujat, tidak ada yang bisa menyajikan mempertanggungjawabkan imannya, nggak ada. Coba. Jadi jangan salah, orang-orang Kristen harus dengarkan ini. Bang Suma membahas Kristen, Bang Suma membahas Bible, Bang Suma membahas Yesus. Itu karena ketiga komponen ini adalah bagian cakupan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan gengsi. Saatnya sekarang Anda belajar Bible, habis itu tampil untuk mengkanter kami, saya khususnya, yang senantiasa membahas Al-Quran dengan cakupan tiga unsur tadi. Yesus, Kristen, Bible. Itu adalah tiga mata rantai yang dibahas di dalam Al-Quran. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama Bang. Jadi kalau ditanya lain kali kenapa Bang Suma bahas, sampaikan kata Bang Suma Al-Quran membahas Kristen, membahas Yesus, dan juga membahas Kristen, Yesus, dan Bible. Itu Siap, cakupannya Bang Zuma. Al-Quran. Kalau Terus masalah dia- Bible, ya silakan. Terus dia Silakan. kan bertanya lagi Bang Zuma. Iya. Dia bilang sama seperti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad katanya kami punya Tuhan Yesus lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katanya kalau mati tidak bisa bangkit lagi. Itulah kami menganggap Yesus sebagai Tuhan karena walaupun dia sudah mati, bangkit lagi. Itu yang membuat kami percaya.
Jadi dia merasa bahwa Yesus itu bisa dibandingkan dengan manusia. Yesus manusia, harusnya Yesus itu Tuhan, tidak layak disandingkan dengan Nabi Muhammad. Harusnya Nabi Muhammad itu disandingkan dengan Paulus, Yesus disandingkan dengan Allah. Kalau berbicara konsep, karena Yesus adalah Tuhan mereka, Allah adalah Tuhan umat Islam. Nabi Muhammad adalah rasulnya umat Islam, Paulus adalah rasulnya umat Kristen. Itu baru sepadan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, Yesus mati. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diludahin, Yesus diludahin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditampar, Yesus ditampar. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditonjok, Yesus ditonjok. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditelanjangin, Yesus ditelanjangin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berak di celana, Yesus sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibunuh, Yesus dibunuh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibangkitkan dari kematian, Yesus dibangkitkan dari kematian. Itu baru pas. Sekarang pilih mana yang Tuhan yang maha kuat, maha besar, mana Tuhan yang maha letoi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diketahui silsilahnya langsung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Paulus, siapa nama bapaknya? Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Kristen nggak bisa melawan Islam, susah, karena Islam itu hak, sementara mereka ada pada sisi batil. Orang yang memberikan sebuah konsep pada kita, misalnya nih, kita di dalam rumah ada yang datang tiba-tiba memberikan jaminan keselamatan dengan berbagai macam janji, berbagai macam kemudian hal-hal yang mengenakkan di kuping, dan kita menanggalkan semuanya menuju kepada apa yang diajarkan. Kita harus tahu dong, ini orangnya siapa, dari mana, suku apa, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, bagaimana karakternya dalam lingkungan keluarganya, asalnya dari mana, tempat tinggalnya di mana. Itu harus kita tahu. Harus kita tahu. Misalnya ada orang yang mencalonkan diri menjadi gubernur, kita harus tahu ini orang mana, suku mana, siapa bapaknya, pendidikannya apa, bagaimana sepak terjangnya dan seterusnya. Kita harus tahu. Ini ada orang mengajarkan manusia bertuhan kepada anak bayi, lalu memberikan 13 buku sebagai panduan beragama, di mana endingnya antara surga dan neraka. Tapi mereka tidak tahu siapa bapaknya. Kalah dia, gugur dia di situ. Sama seperti setan. Setan tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Setan itu tiba-tiba muncul menyesatkan orang. Ayo, ini bahaya ini. Siapa yang bakal bertanggung jawab nanti kalau ternyata ajarannya itu tidak benar? Siapa nama bapaknya si Paulus ini? Siapa nama ibunya? Orang dari mana dia? Siapa yang ngajarin dia 13 buku ini? Dari mana dia dapatkan 13 buku yang dia karang sendiri ini? Harus jelas. Kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita, kita harus tahu ini orangnya siapa sih? Coba anak-anak kita misalnya, ada yang bawa pergi, alasannya mau disekolahkan, alasannya mau dikuliahkan. Tanya, ini orangnya siapa? Anak kita hanya untuk sekedar sistem duniawi saja, mengenai pendidikannya saja, kita harus selektif mencari siapa orang ini yang memberikan beasiswa kepada anak saya. Orang dari mana? Apa asal usulnya? Di mana asal usulnya? Apa pendidikannya? Siapa nama bapaknya? Keturunan dari mana dia? Apalagi oknum yang mengajak anak-anak kita mengenai surga neraka. Harus kita tahu, harus kita kenal. Jangan cuma menerima buku 13 buku, Pilipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale. Jangan hanya terima itu. Harus ditahu ini buku dari mana, siapa penulisnya, siapa pengarangnya, orang mana, kok hebat kali tulisannya. Dia mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia, Tuhan ini mati dibunuh di atas tiang salib. Ini orang siapa, orang yang hebat kali nulis kayak gitu? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Orang ini siapa rupanya? Hebat kali orang ini. Cari tahu dong. Orang ini mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Loh, hebat kali orang ini. Siapa dia ini? Dia mengatakan bahwa Taurat hukum Tuhan itu adalah sampah kotoran. Ini orang siapa sih? Harusnya dicari tahu. Orang yang terlalu berani berbicara menentang firman Tuhan, tahu. Cari tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, orang mana dia.
Hidup di abad keberapa? Bertemu tidak dia dengan Nabi Isa alaihissalam? Bertemu tidak dia dengan para rabi-rabi yang ada hidup pada zaman itu? Ada keterangan itu? Tak ada, ternyata gelap. Jadi Kristen ini menerima Paulus begitu saja. Menerima Paulus begitu saja. Nah, itulah hebatnya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir penolong setan di dalam setan mendurhakai pencipta alam semesta. Iblis itu mendurhakai Tuhan, tapi iblis tidak mau cuman sendiri. Maka dia butuh teman-teman, dia butuh saudara-saudaranya, dia butuh rekan-rekan untuk menemaninya masuk ke dalam neraka. Maka iblis berkarya kemudian. Tengok aja karyanya. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Satu, iblis ini yang merasuki Yudas. Maka Yudas disebut iblis. Kalau sampai betul yang dikatakan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah iblis, maka benarlah bahwa yang digantung itu adalah Yudas. Karena Yudas menurut Yesus adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Berarti siapa? Yudas. Berarti Yudas sama dengan iblis. Kalau yang digantung ini adalah Yudas, berarti dia adalah iblis. Kalau yang disembah mereka selama ini adalah Yudas, maka selama ini mereka menyembah iblis. Berarti Al-Quran tidak salah. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inazan, kata Quran. Berhala. Berhala. Jadi ya sekali lagi saya katakan, kalau mereka membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya itu keliru. Karena bagi umat Islam Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, tapi dia hanyalah seorang Nabi dan Rasul Tuhan. Demikian. Ada lagi pernyataan ketiga dari teman saudara itu. Yang pertama terkait kenapa Bang Suma ngurus-ngurus Bible. Yang kedua membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Ada lagi yang ketiga? Mereka mungkin mau melantik. Apa mereka tidak mau melantik saya menjadi nabi mereka? Karena sudah banyak yang typing di mana-mana Nabi Suma, Nabi Suma. Sebentar lagi nih saya diangkat sama mereka jadi rasulnya. Kan mereka begitu, kalau ada yang bikin surat, buku, 3 buku, 13 buku, kemudian punya mujizat sedikit, langsung dilantik jadi rasul. Ada yang ngarang-ngarang, ada yang melakukan penelitian. Theophilus yang mulia, karena melakukan penelitian itu baru bukunya dihadiahkan ke Theophilus, diangkat lagi menjadi rasul. Kayak gitu-gitu aja. Ada yang menulis berdasarkan dengan mimpi di Pulau Patmos, diuraikan semua, dianggap lagi jadi rasul. Nah gitu juga nanti ada yang menjelaskan Bible melalui TikTok, diangkat juga menjadi rasul. Banyak tuh yang nulis di bawah biasanya Nabi Suma, Rasul Suma. Wah, artinya tanda-tanda Bang Suma mau diangkat menjadi rasul oleh mereka. Sama seperti Yesus kan. Yesus tidak pernah mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Diangkatnya jadi Tuhan. Hanya karena bangkit dari kubur. Hanya gara-gara keluar dari goa, dianggapnya jadi Tuhan. Ya kan? Yesus masuk ke dalam goa sebagai jenazah, mayat. Begitu keluar dari goa, jadi Tuhan dia. Mayat loh yang dimasukkan oleh Yusuf Arimatea, Nikodemus. Mayat yang mereka masukkan ke dalam goa, mayat. 100% mayat, jenazah. Tak beroh. Tapi begitu kemudian dia keluar dari goa, seketika dia jadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar kembali bangkit
untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Parah. Ini mukanya pakai kinker ini, Mr. Jagung. Bukan kinkernya Bang Suma ini. Kanker itu Gurunda. Kanker. Oh, kanker, pakai kanker ya. Pakai kanker. Mister Jagung. Halo, Mister Jagung. Mr. Kok Jagung. diem? Agak lain ini, agak lain. Iya, halo Bang. Tadi Abang minta permintaan. Udah di ini permintaannya dikabulkan, kok nggak ngomong. Mau naik apa mau naik di sini cuma mau parkon atau apa, Bang? Atin itu Bang. Udah PP-nya kayak gitu, diem lagi. Dia yang typing tadi itu ngatain Nah, turun. Gurunda ke Rasul. Iya, makanya saya tak naikkan, kan dari tadi tuh ada permintaan, tapi saya biarkan dulu dia di bawah. Taunya dinaikkan malah diem. Pipinya berat untuk ngomong karena dia bukan pakai kinker, pakai dempul. Waduh. Ini ada ini saya apa ini nggak tahu. Naikkan aja. Nggak naik. Udah. Pemersatu bangsa. Halo Agak Bang. lain. Sinyal. Yo, Oten yang dibawa ya. Diskusi silakan. Ajukan permintaan. Pemersatu bangsa. Ya, Selamat pagi. iya. Dari mana, Bang? Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Itu udah nyaman. Keturunan nyaman dari Indonesia. Jual-jual nasab untuk cari duit di Indonesia. Itulah kerjaanku. Perbaiki dulu jaringannya, Bang. Baru bisa diskusi sama Bang Suma. Iya, perbaiki dulu jaringannya, manjat di manjat di salib. Iya, ini siapa namanya nih yang naik? Japar. Kok manjat dia salib? Rubuh nanti. Bang Japar Ganing nih, mohon maaf, Islam atau Kristen? Islam bang, Islam. Oh, Islam. Keturunan nyaman. Dari Sulawesi Selatan sama dengan Bang Suma. Keturunan nyaman jual nasab untuk cari duit Indonesia. Tapi kirain bukan, Bang. Soalnya steppingnya tadi tuh kok bilangnya Rasul Zuma gitu. Dari Sulawesi Selatan. Ya kan di atas ini Rasul banyak yang tapping itu Bang Suma Oh, mau diangkat jadi gitu. Tak Rasul. kira tadi Cuma apa, itu Bang? kan Makanya saya orang bodoh naik. namanya gitu. Ya, ini kalau Abang pemersatu Turunin bangsa, saya, turunin. Islam atau Kristen? Oh iya, mohon maaf Bang, saya Biar Oten naik, biar Oten Oh, naik. siap. Tak kira tadi Oten, Bang, karena tappingnya itu. Pemersatu Oten itu bangsa, apa rupanya? Kristen atau Islam? Oten? Oh, Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Mau diskusi dengan Bang Zuma? Kalau mau Siapa diskusi, benerin diskusi dulu sama dia? sinyalnya. Benerin dulu sinyalnya, Bang, baru bisa diskusi sama Bang Zuma. Suaranya itu hilang-hilang, putus-putus soalnya.
Penonton ini kalau di roomnya gahar-gahar apa sonka, kira naik berdiskusi sama Bang Juma pada hilang sih jalannya. Iya. Saya lihat di room-room mereka gahar-gahar itu pakai sound card, suaranya kencang. Jumet ya, pernah Jumet ya. Halo. Sinyal bang, sinyal. Bang Zuma mau nyapa, sinyal abang kurang bagus. Iya, Juma Tanyain itu siapa dulu. rupanya itu? Si Juma itu siapa itu? Tanya tuh orangnya ada. Bang Zuma di Adakah? tuh Bang Zuma Kalau udah Juma bersuara, itu Bang. di kampung kami itu nama anjing itu. Baguslah kalau gitu. Berarti Anda satu Juma agama itu tidak di bisa kampung mengalahkan kami itu anak nama anjing anjing. untuk berdiskusi. Berarti hebat ya, anak anjing mengalahkan hampir seluruh pendeta ya. Itu kan klaimmu itu. Kau kan klaimmu itu. Kau debat sama Tapi si itu Ferdinand pun aku fakta. tonton kau gimana. Tapi fakta itu. Bodohanmu. Fak- Debat sama si fakta Ilian itu. Maron pun kuda ku tonton debatmu. Bodoh kau kayak Berarti anak Anda SD. sudah sadar bahwa mereka sudah Kau berdialog ngomong sama juga, anak anjing. Sama Muhammad sama Allah SWT. Begitu yang UI membantahmu, baru kau tolol. Berarti Baru kau saudara sadar mengatakan tolol, enggak? teman-teman MUI aja. teman-teman Muhammad saudara itu ngomong, berarti kan? gila karena berdiskusi dengan anak anjing MUI kau dan dia tidak mampu mengalahkan MUI aja udah anak membantah anjing. omonganmu. Kau bilang sama SWT itu, sama dengan Nabi Muhammad. Udah. Biasanya kalau ada tolol, ya. manusia tidak Kau bisa yang ngomong mengalahkan dulu, anak anjing, berarti dia Nabi lebih rendah Muhammad dari sama anak dengan anjing. Allah gitu. Ya, begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang tidak bisa Besar mengalahkan ketawa. anak anjing Aku berdiskusi tonton semua berdebat. debatmu itu. Sama si Hale juga aku tonton debatmu. Kau ngawur Kamu sendiri aja. kenapa nggak mau Congol, berdebat dengan saya? Merasa benar. Merasa Kamu pintar. sendiri Itulah kenapa? Mau ndak diskusi dengan Aku saya? udah aku tonton semua debatmu itu. Kau kok orang tololnya. Tak ada yang ya. pas dengan klaimmu yang yang sok nonton pintar itu, debat kau. saya itu berarti Sama anak si buah Ferdinand saya. Aku tonton sama Elia Marlo aku tonton kau. Sama si Hale aku tonton kau. Si Bom Bom juga aku tonton kau sama si Bom Bom. Dikulitinya kau. Oh, ya. Baguslah kalau Jadi begitu. jangan pala sok pintar kau. Utara Saya dulu nggak kau. so pintar. Indonesia Saya nggak ini so bukan ada tahunya pintar. apa-apa, tahu kau? Saya tidak so Tahu pintar. kau? Indonesia Hanya ini saja mayoritas belum agama ada apa, Kristen tahu? yang mampu Mayoritas mengalahkan agama argumentasi apa? saya. Orang-orang Gitu kaya loh. di dunia ini mayoritas apa? Nah, Hmm? di dunia ini orang-orang pintar mayoritas agama apa? Pintar ngibul kali ya. Orang-orang intelek itu, orang Nipu, intelek. Bunda, pintar nipu. Mayoritas orang apa? Coba. Yang Kalau pintar juara-juara nipu. olahraga orang-orang apa? Coba. Pintar nipu mungkin iya. Selamat Yes. siang semuanya. Iya. Di kaidah Islam itu kan dunia ini Zaman adalah surga ini. bagi orang-orang Kristen Perkembangan dan, zaman ini kau dan baca penjara dulu, bagi mayoritas umat itu Islam. gimana di dunia Biasanya ini, itu. siapa? Dunia ini kan Orang-orang surga berilmu di kalian. Dunia ini surganya orang Kristen dunia, Dunia ini. ini orang-orang Sebab setelah mati nggak ada lagi berpendidikan. surganya, Mayoritas langsung ke siapa? neraka. Orang-orang kaya di dunia ini mayoritas siapa? Yesus Udah. mengatakan Penemu-penemu orang kaya ilmuwan tidak di dunia ini boleh mayoritas masuk siapa? surga. Di dalam Bibelmu sendiri dikatakan lebih Betul. mudah gajah Ilmuwan, masuk ke ilmuwan. dalam lubang jarum Mayoritas daripada orang kaya masuk surga. Berarti tidak ada Kristen masuk surga dong. Yesus yang mengatakan itu. Lebih mudah gajah masuk ke dalam Nggak lubang ngerti jarum Itu maksudnya perumpamaan itu, biar kita daripada paham. Jangan orang kita kaya masuk surga. Berarti Kristen tak ada masuk surga kalau Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Gajah aja susah masuk lubang jarum, apalagi orang kaya. Nah, Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Nah, berarti tidak ada Kristen masuk surga karena susah masuk surga itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Kristen kalau ketemu Bang Suma seperti melihat malaikat maut. Aduh, kasihan. Yuk teman-teman di bawah tab-tabnya
Jangan lupa. Ini ada Bang Sikat. Selamat siang, Bang. Selamat siang semuanya. Oh iya, dari Muslim atau Kristen, Bang? Saya dari Kristen. Oh iya, iya. Siap. Mau diskusi dengan Bang Zuma? Oke, aku mau bertanya sama Bang Suma, boleh nggak? Oh monggo, silakan nanti ditanggapi sama Bang Zuma. Dengan Zuma, aku diskusi boleh bertanya yang nggak? santun ya, Bang. Jangan Iya. gas. Oke, siap. Aku santun kok. Monggo, Bang, silakan. Aku bertanya mau nanti nanya nih ditanggapi. Suma, Anissa 142. Di sana dia menjelaskan bahwa Allah itu penipu, itu gimana Suma? Coba jelaskan. An-Nisa 42, Allah penipu. Anissa 142. Anda mengatakan Allah penipu. Bukan aku yang mengatakan, di situ tertulis Allah penipu. Oh gitu. Maksudnya bacakan. maksudnya saya minta menjelaskan gitu loh. Oke. Ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'unhum wa idza qamu ila shalah qamu usala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Itu ya dalilnya. Itu ya. Ya, 142. Iya. 142 itu ya. Nah, gini. Di situ diterangkan sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Nah, artinya orang-orang munafik ini hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi orang-orang munafik ini kemudian ingin menipu Allah, tetapi sesungguhnya mereka ini sedang tertipu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Mereka yang hendak melakukan tipuan itu, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sesungguhnya dengan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan seperti yang digambarkan kemudian di ayat-ayat ini, kata Allah di ayat tersebut, maksudnya orang-orang munafik ini hendak kemudian memperdaya Allah, tetapi usaha-usaha mereka itu menjadi sirna. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Allah lah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan di dalam penipuan mereka. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan dan Allah membiarkan mereka di dalam tipuan mereka sendiri. Apabila orang-orang munafik ini melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah, mereka melakukan dengan malas. Mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Justru mereka melakukan dengan sangat berat, merasa sangat tersiksa. Bahkan dengan sholat itu mereka tidak senang, karena mereka merasakan bahwa sholat itu tidak nikmat. Nah, kalaupun orang munafik ini melakukan, mereka hanya bermaksud ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, tidak karena mengharap ridha dari Allah, atau bukan karena takut akan siksaan Allah. Dan mereka ketika melaksanakan sholat, mereka tidak zikir, mereka tidak mengingat Allah, kecuali hanya di hadapan orang dia kemudian pura-pura berzikir. Nah, itulah cara Allah menipu mereka. Karena mereka menipu Allah, maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan tersebut, sehingga hanya mendapatkan kesia-siaan belaka, tidak mendapatkan amal pahala. Seperti itu. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 54 dan juga di surah Al-Baqarah ayat 17. Seperti itu Bang maksudnya Al-Quran. Udah kabur Gurunda. Oh, udah kabur. Iya, enggak tahan dia. Oten dia kan? Oten Gurunda, oten dia. Oh, pantasan. Iya, Oten tadi tuh, Bang Zuma. Mungkin gak kuat dengarnya jadi turun. Ya, takut saya uraikan kalau Tuhan mereka lah yang menipu. Iya kayaknya. Saya kabur sendiri.
Tabur sendiri dia. Namanya sikat apa? Sikat WC apa? Nggak tahu, kata yang di bawah yang tapping sikat WC. Yo, yang di bawah yang nah kembali. Tadi saya ini ada tamu saya. Oh, siap. Tadi ada yang nelpon. Ya, silakan. Lanjut. Abang udah selesai menjelaskan, Bang? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, di sini yang Ya. saya mau tanyakannya itu ialah mengapa Allah juga ikut-ikut jadi penipu? Itu yang saya mau tanyakan. Kalau memang Allah ini Maha Kuasa, Maha Kasih, punya kekuasaan, kan dia jangan ikut-ikut penipu, jadi penipu dong. Oke. Seharusnya di sini jangan tulis, jangan bilang penipu. Sebenarnya dituliskan jangan pakai kata penipu. Kalau pakai kata penipu, berarti Allah ini penipu. Masa Allah bisa menipu orang sih? Iya, baik. Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya bukan menghina, tapi ini saya berbicara Iya, sesuai dengan baik. Soal Itu Al-Quran. Anda bertanya gitu wajar karena wawasan Anda masih rendah. Baik terhadap Bible apalagi terhadap Al-Quran. Di dalam Ulangan 32:35, hakulah dendam dan hakulah pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang disediakan bagi mereka. Jadi haknya Allah itu dendam. Haknya Allah itu pembalasan. Jadi Allah membalas itu haknya. Itu Baca. ulangan itu sebentar Suma. Ulangan itu punyanya Islam atau punya Kristen tuh? Punyanya Yahudi, bukan punyanya Islam, juga bukan punyanya Kristen. Lah, itu kan Bedanya dari saya. bedanya Sebentar. Islam dan Kristen. Itu- Islam tidak mencuri kitabnya orang, Kristen mencuri kitabnya orang. Sebentar. Itu Ya. kan dalam kitab saya. Oh, itu kitabnya Yahudi yang kamu curi. Aduh. Bukan kitab kamu itu. Mana? Apa? Oke, kalau bilang curi, mana aku minta datanya, mana curi. Oke, saya katakan Ulangan 33 nomor 4. Kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kamu Bani apa? Bani Kamfret? Bani apa ente? Loh, kami Ente kan Bani apa? Saya kan- tanya ente Bani kami apa? kan Kristen, percaya Alkitab. Iya, saya tanya anta itu Bani apa? Bani maksudnya gimana tuh? Nah, itu Taurat. Taurat itu rangkaiannya kitab Ulangan Iya, milik kepunyaan Taurat itu kan Bani milik kami. Yakub. Hei, saya ulang lagi. Bukan milik Islam. Ya, memang bukan Jadi milik Islam. Yang mengatakan milik Islam itu siapa? sama-samakan kayak gitu. Kalau Yang sama-sama mengatakan kayak- itu kayak milik gitulah. Islam siapa? Yang jadi masalah itu ente Kristen Nggak ada. mencuri kitabnya Kalau kami Yahudi. orang Kristen nggak pernah. Nggak Lah, kalau pernah tidak kami pernah kenapa cocok-cocokkan ada di dengan agamamu? Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran pernah ya kenapa Al-Quran, ada di agamamu? Alkitab. Kalau tidak kalau kami pernah, cocok-cocokkan kayak gitu, berarti kenapa Al-Quran ada di itu dalam nggak kitab punya- di agamamu? nggak punya faedah apa? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Ente Bani Yakub, pencuri, maling, maling kitabnya Yahudi, nggak malu, nggak malu. Kok kamu bilang aku maling sih? Kamu Ya, yang maling. itu adalah Sebenarnya, kitab kamu yang milik maling. Yahudi. Semua nabi-nabi kamu comot, kamu ambil. Ya. Oh, itu mereka Islam. Islam dari Ya. mana? Katanya mereka Ya. Islam, dari mana mereka Itu Islam? nama, Itu nabi-nabi. nama seseorang kalau ditulis dalam buku itu bukan dicuri. Yang dikatakan mencuri, mengambil kitabnya orang masuk ke dalam kitab sendiri. Itu namanya mencuri. Ulangan kami itu nggak kitabnya pernah ambil, Yahudi. Dengarkan. Ulangan itu kitabnya Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Jawab. Loh, Kenapa? begitu Loh, kok kamu saja yang pusing? kok bingung. Kamu yang pusing. Kok saya pusing? Saya cuma bertanya kenapa kitab Ulangan ada di agamamu, sementara kitab Loh, memang Ulangan itu memang itu pelajaran kami, memang itu Iya. kitab kami, gimana sih? berarti hasil curian kamu pakai untuk belajar. Itu Mana kan bukti milik curian, mana bukti? Coba kamu kasih dalil kami nyuri, coba nggak ada. Tetapi kalau Islam barang menyuri, siapa yang nyuri, mengambil hak milik orang. menyuri. Kalau di Islam dalam menyuri, kitab ayat-ayat kami taruh ke di Keluaran 20 Keluaran Al-Quran 20 tanpa jangan dengar Jumat. kau mengingini hak orang lain. dengar Jumat. Dengar, Tanpa kamu yang harus masuk dengar, kami, kamu yang harus dengarkan. Al-Quran nggak hidup. Kamu harus dengarkan. Al-Quran itu kan Kamu harus dengarkan Keluaran 20
Keluaran 20, jangan kau mengambil hak orang lain. Dengar. Nah, Dengar Taurat itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor Kamu jangan 4. ngecut ya. Oke, Ulangan 33 nomor 4 itu Taurat adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalian bukan Bani Yakub. Kenapa kalian mengambil hak Bani Yakub berupa kitab Taurat? Ayo. Siapa yang mengambil? Memang Nah, itu buktinya. kitab kami gimana sih? Dari mana hukumnya? Kami kan Dari belajar mana dari- legalitasnya? Belajar itu sejak Dari mana legalitasnya? Kitabnya orang Yahudi masuk ke agama Kami Kristen. nyuri, aduh gimana sih ini? Yakub itu bukan Dengar. kakekmu. Yahudi tidak pernah klaim bahwa itu punya miliknya. Dia nggak pernah klaim. Nah, bahwa lalu kalau dia yang tidak sebenarnya klaim, itu Yahudi, bukan kenapa kamu. Yahudi tidak klaim? Kamu siapa? Karena yang kamu ambil cuma terjemahannya. Ayo, Terjemahan makanya Yahudi yang tidak mana? klaim. Aduh, cuma- Berarti kamu cuma kamu adalah belajar lagi ya. maling kitab Kamu belajar terjemahan lagi tentang dari sejarah. agama Yahudi. Kamu Kan ini begitu nggak ngerti poinnya. tentang sejarah. Jadi agama Kristen Makanya itu kamu adalah agama sekarang yang ini- mencuri hak milik kepunyaan Bani Israel meskipun Saya hanya bentuk pakai Al-Quran, bukan terjemahan. pakai ulangan. Kamu Oke. kan menjelaskan tentang Al-Quranmu. Oke, Kenapa kamu jadi pakai sudah jelas ya teman-teman bahwa ulangan itu adalah hak kepunyaan Yakub, keturunan Yakub. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20 Tuhan berfirman, Aku Tuhan memberikan hukum kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel. Hukum-hukumku itu tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ayo, masih mau ku Sudah. datang besok, Kamu pencuri. jawab dulu kenapa Allah penipu. Pencuri, Kamu jawab masih dulu. mau ku datang besok. Penipu. Paluka. Ternyata yang pencuri itu Al-Quranmu. Allah mau pencuri. Paluka. Allahmu yang pencuri. bukan Pencuri kita. kitab. Pencuri kitabnya Allahmu Yahudi. yang pencuri penipu itu tertulis. Saya Allahu bicara berdasarkan Akbar. tertulis di Al-Quran. Allahu Akbar Saya walillahil nggak hamd. comot-comot dari mana-mana. Kita kan saya tanya tentang Oh Al-Quran. kodong, kasihannya Kamu kodong. jawab sesuatu. Oh kodong, agama pencuri kitab. Oh kodong, kamasian kodong. Ini mi dibilang maling, teriak maling. Tidak Yang ada pencuri kitabnya kamu. sendiri. Memang Tidak ada kitabnya sendiri. Mana buktinya? Eh. Saya kelelai sana coba. Apa? Kenapa? Kenapa? Memangnya kami mencuri apa coba? Ya kamu mencuri karena Mencuri itu aulamu. kitabnya orang Yahudi. Mana kitabnya orang Yahudi di kami? Ada. Ada kitabnya orang Yahudi di kami, ada. Dengar cuma, Ada. dengar Ada. aku bicara dulu. Dengar. Ada. Sebentar, Tunjukkan aku mana bicara kitabnya dulu. Yahudi yang kami curi, mana? Iya, aku bicara dulu. Ah. Kamu dari bicara terus gimana aku bicara? Saya cuma tanya, kenapa kalian mencuri Aku kan kitabnya orang Yahudi? bertanya. Kenapa kalian mencuri kitabnya orang Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Udah Ya, selesai udah. bicara kamu. Iya. Oke, aku bicara lagi ya. Dan Iya. tempat kamu. Iya. Yang aku tanyakan di sini, mengapa aulamu jadi penipu? Gitu. Kamu jawab, bukan kamu lari ke ulangan, lari ke Kan sana Allah, sini. dengar. Kan saya jawab, saya sudah jawab. Ya. Di oke. situ terjadi karena mereka hendak menipu Allah. Maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan itu sendiri. Terus Allah juga ikut penipu. Terus Allah Allah tidak juga ikut mengatakan penipu. Allah tidak mengatakan ikut penipu. Allah membiarkan Ya, terbukti. mereka hidup dalam tipuan itu. Kenapa? Iya. Dalil yang lain mengatakan Iya, wa makaru semua- wa makarallah iya, semua yang baik wallahu hati khairul dan sabar. makirin. Dan itu adalah hak Allah kemudian untuk membalas. Oh, jadi Kalau Anda tidak percaya di dalam Al-Quran, Anda baca dari kitab yang kalian curi dari Yahudi, Ulangan 32 nomor 35. Hakulah Sebentar. dendam. Hakulah yang melakukan pembalasan. Ayo. Jadi kalau Anda yang hendak menipu Allah, Allah membalasnya. Itu hak Allah. Ayo. Makanya kalau kau mencuri kitab, pelajari juga hasil curian itu. Allah Jangan jadi cuman penipu. kamu jadikan sebagai aksesoris. Jangan kau jadikan kitab curian itu sebagai aksesoris. Pakai, pelajari supaya bermanfaat. Sebentar, Suma. Hasil curian kok dijadikan sebagai hiasan aja. Hasil curian dijadikan hiasan. Itu namanya tulul. Sekali Berarti- mencuri yang baik. berarti hak Kau Allah itu gunakan penipu. kitab orang itu dengan memahami. Ingat, Berarti hak Allah Ulangan juga penipu, 32. Ulangan Coba, 32 sangat Kamu jelas termasuk dikatakan. kayak ayat lain, aduh. Ulangan 32 sangat jelas dikatakan bahwasanya Bukan di aku situ kan kemudian bertanya. Kamu jawab sesuai dengan Al-Quran.
Kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Iya. Allah itu membalas tipu daya mereka. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Tipu Ayo. daya mereka dengan tipu gitu. Betul sekali. Waduh, Lu mau kok apa? gitu sih? Kenapa? Itu haknya Allah. Dia tipu lagi orang-orang itu. Itu haknya Allah. Mau disesatkan kamu silakan aja. Itu haknya Allah. Haknya Allah menyesatkan kamu. Dia suka-sukanya. Membina. Itu haknya Allah. Haknya Allah mau membalas tipu daya kalian, ya itu haknya. Ngapain Anda urusin? Sekarang mari dengarkan saya membaca Bible. Dengarkan ya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Dengar. Jangan lari dulu. Dengar. Kalau Anda tidak mau dengarkan, Anda turun. Saya tidak butuh orang yang cuma modal congor mulut. Oke? Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan penjelasan saya, Anda turun aja. Cuma aku. Oke? Sebentar, cuma aku akan selesai. Anda turun kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Oke? Anda turun kalau Anda tidak mau mendengarkan saya menjelaskan. Anda turun. Bang, Satu. Aku masih mau. Satu. dengerin Dua. dulu Bang Zuma. Kalau kau tidak mau Nanti mendengarkan baru saya, kamu turun. bisa disanggah gitu. Dengerin dulu penjelasan. Dengarkan Bang saya. Zuma. Allah mendengar. Aku mendengar. Allah itu maha Lanjut lagi, pembalas. saya sampaikan ya. Aku mendengar. Allah itu Aku mendengar. Allah itu maha pembalas. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Turun. Anda enggak bisa diajak diskusi dengan sehat. Anda turun. Allah itu punya hak membalas. Jangankan membalas tipu daya, membalas kalian dengan melumatkan tulang kalian di api neraka pun Allah sanggup. Paham itu? Ngerti itu? Jangankan Allah yang membalaskan segala perbuatan sesuai dengan kadarnya, Paulus pendiri agamamu aja melakukan tipu daya. Saya bacakan ya. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Paulusmu aja nipu. Ngerti ente? Tetapi biarlah begitu. Aku tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dalam muslihat perjanjian baru di tahun 1970. Ini apa artinya? Menandakan bahwa jangankan Allah, Paulusmu saja melakukan tipu muslihat. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah, bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Roma 3 nomor 7. Nah, sedangkan Allah itu maha pembalas. Di dalam kitab Ibrani saja nomor 10 nomor 30, sebab kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Juga diterangkan dalam Roma 12:19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam Al-Quran itu mereka hendak menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia hendak menipu Allah, orang munafik ini, tetapi Allah kemudian membalas tipu mereka. Allah itu pembalas segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir laknatullah ingin membuat tipu daya terhadap Allah, maka Allah pun membalas tipu daya tersebut. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke, sampai di situ sadar. Andai saja ente bisa berdiskusi dengan baik, saya akan buktikan di dalam Bible bahwa Tuhan Elohim itu maha penipu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oh ya, itu siapa? Penyesat, penipu. Itu yang ditipu kembali. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Saya tambahkan sedikit Bang Juma mengenai Silakan. makna Khairul Makirin itu ya. Allah itu Khairul Makirin karena Allah sudah menetapkan dahulu ada aturan hukum ya untuk kebaikan manusia. Ya, niat Allah itu membuat untuk menjaga
kebaikan manusia. Tapi hukum ini yang mereka langgar dengan merekayasa, tipu daya, akal-akalan. Itulah makanya Allah sudah menetapkan hukum bagi mereka yang melakukan tipu daya ini, akal-akalannya, dengan hukuman-hukuman yang sudah ada sebelumnya, sudah disiapkan. Makanya dikatakan Allah itu khairul makirin, sebaik-baiknya yang membuat tipu daya. Ya, segala hukum yang dibuatnya sudah mengantisipasi itu untuk kebaikan manusia. Maksudnya, tujuannya bukan seperti tipuan-tipuan yang menjerumuskan, menyesatkan manusia. Ya, mungkin itu sedikit tambahan untuk memahaminya. Lanjut, Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau di dalam Yehezkiel 14 nomor 9 ya, di situ diterangkan begini. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, aku Tuhan yang telah menipunya. Aku Tuhan yang Maha Tinggi akan mengucilkan dia dari orang-orang Israel. Jadi seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Pengakuan Tuhan, Tuhanlah yang menipu nabi tersebut. Yehezkiel 14 nomor 9. Parah kan? Ini jelas-jelas ini, sudah tertera di dalam kitab mereka. Tapi mereka kemudian tidak mau mengerti. Tuhan menipu nabi. Oke, yang tadi sadar ya, kalau mau membahas seperti itu, namanya umat yang tulul. Silakan yang lain kalau masih ada. User di mana user? Silakan user open mic. User open mic, user perkenalkan dari mana? User nggak open mic, sekali lagi saya turunkan ya. Baru tadi satu aja Bang Juma, belum ada yang lain. Iya. Tadi. Langka Banyak. ya. Langka. Sekarang. Langka. Ini banyak yang udah ikut ngaji kayaknya daripada yang ke gereja. Semoga aja Bang. Oh, Jubair katanya Oten. Mana Jubair? Oh, bukan. Jubair. Yang mana Jubair? Oh, Jubair Halul. Kayaknya tadi profilnya Muslim nih Bang Penginjil Oten. Jubair Halul. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jubair Halul. Assalamualaikum Bang Zubair Halul. Selamat pagi Bang. Muhidi, selamat siang. Halo. Ini Selamat siang, host. Selamat siang. Oh ya siap. Mau ke apa, naik ke atas ini Bang, mau diskusi atau apa? Mohon maaf sebelumnya, Kristen atau Muslim? Maaf. Saya Muslim Bang, pengikut para nabi Bang. Assalamualaikum. Romo itu Romo. Oh Romo, astagfirullahaladzim ya Allah. Namanya itu loh. Ganti akun lagi Mugidi. Iya makanya. Astagfirullahaladzim. Romo gitu dia. Oh lah, ganti akun. Berarti ya. Ini Bang Jubair Halul ini Muslim tapi kenapa nggak open mic Bang Jubair? Jauh dari perangkat kah?
Profilnya saya lihat Muslim nih, acara. Ya, yang tadi ada yang tapping di bawah itu siapa namanya, lupa. Terlewatkan, saya tadi cari nggak nemu. Naik aja bang, jangan, nggak usah banyak ngomong tentang bang, semua di bawah, naik aja lah. Daripada banyak tapping kan capek. Ini yang di bawah banyak Ayo. yang minta naik sebenarnya, tapi Muslim. Host izin ngomong host. Makanya nggak saya. Ini Ya? udah Bang Awi kah? Wah, ada tamu host, disapa host. Ini Fitri Hasibuan. Ini ada nih, kayaknya nih Oten nih. Terus saya naikkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam dari Aceh, Bang Zuma, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo. Selamat siang Fitri Hasibuan. Selamat Atau siang. selamat pagi. Salam kenal Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ternyata. Iya, saya Muslim. Saya cuma mau ngomong kepada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Semoga Bang Zuma sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dari Medan. Iya. Oke, cuma mau bilang itu aja. Sehat selalu ya Bang Zuma. Sehat selalu. Siap. Oh, cuma Kalau gitu, kalau udah saya turunkan ya Mbak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi. Si Toham kembali lagi Bang Zuma. Noise. Ini yang noise siapa? Bang si Toham, saya turunkan dulu deh. nggak bisa di mute deh ya, nggak bisa di mute itu. Iya, nggak bisa di mute. Saya berkali-kali mute nggak bisa. Si Otang nih kalau naik jangan kasih naik lagi, berarti mau rusuh nih. Berapa bang? Apalagi? Ya ada Oh, yang Kristen lagi minta naik aja. Bapak Gemoy, Izin ngemeng host. lanjut. Ya, mumpung belum ada coteng-coteng, Bang Zuma. Yes. Ya, sebelumnya pinjam dulu 100, itu yang pertama. Yang Terus kedua. kemudian Terus kemudian yang kedua ini Bang, tolong diterangkan ya ajaran para nabi dari nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad itu ajarannya seperti apa sih Bang? Biar coteng-coteng pada nyimak di bawah Bang. Ya, ajarannya jelas tauhid, menyembah kepada Allah. Jadi tujuan daripada Allah mengutus para nabi agar mereka mendapatkan damai sejahtera. Nabi Adam alaihissalam diberi aturan main supaya damai sejahtera. Nabi Abraham alaihissalam diberi aturan main supaya mereka damai sejahtera. Nabi Musa alaihissalam diberikan aturan main supaya mereka damai sejahtera. Nabi Isa alaihissalam diberikan aturan main supaya hidup mereka damai sejahtera. Nabi Muhammad sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, diberikan aturan main supaya mereka damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Arab disebut salam, dalam bahasa Arab disebut salam, dan kita menyebutnya Islam. Berarti para nabi sudah membawa ajaran Islam.
Gitu Bang, gitu Dinda. Ya, Islam dalam arti dengan syariatnya masing-masing ya. Abraham dengan Iya. syariatnya, Betul. Musa dengan syariatnya, Nabi Isa dengan syariatnya. Nah, terkait sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini kan ada sebuah nabi, ada satu nabi yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel. Terus ajaran Nabi Isa yang diutus untuk Bani Israel itu ajaran intinya apa, Bang? Ajaran intinya tauhid, ya, syahadatain. Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel jalan lurus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jalan lurusnya. Jadi kalau menyembah kepada selain daripada itu jalan bengklot. Nabi Isa mengajarkan itu, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Allah kepadamu. Ia mengajarkan kemudian tentang Taurat dan menginformasikan akan datangnya sosok roh penolong lain atau roh kebenaran yang bernama Ahmad. Itu. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa harus menginsapkan dunia? Karena dunia sudah tercemar dengan ajaran paganisme, yaitu ajaran menyembah kepada sesama manusia. Gitu Bang. Ya, mungkin sudah ada coteng ini, host. ayam Iya bang, Papa Gemoy, Papa Gemoy. mana hotelnya? Papa Gemoy dari mana Papa Gemoy? Oh Papa Gemoy. Bang Sitohang kalau mau naik perbaiki dulu mic-nya, kalau udah bagus baru bisa naik lagi diskusi. Kalau memang tujuannya mau diskusi di atas, kalau hanya mau main-main, mohon maaf dibawa aja tapping nggak apa-apa ya kan. Papa Gemoy, halo. Halo Papa Gemoy. Nggak mau ngomong Papa Gemoy. Di sini soalnya bukan tempat ngumpulin orang yang mau parkun, Bang. Masih mau datang gak besok? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sam. Sehat selalu semua Gurunda ya. Iya. Ini dibawa banyak domba, bawa domba dibawa Gurunda, tapi nggak mau naik tuh. Bawa serigala Bang. Domba berarti Bani Israel dong. Iya, yang menyamar nih. Oh, jadi nampaknya seperti domba. Iya. Padahal isi aslinya adalah serigala. Pandai kali abang gue ini. Udah lama saya jalani pelayanan Gurunda. Iya. Ini tim report aja yang banyak nih dibanding yang mau diskusi. Yo, tenin di bawah, yo naik, gak usah tapping aja. Ini yang mau naik, banyak yang mau naik Muslim. Ini siapa kita? Izin host, jadiin aku moderator, nanti aku kontrol di bawah aja ya. Bentar, iya, ini saya mau beli apa? Gurunda, aku mau nanya dulu Gurunda. Iya. Gurunda Juma. Kemarin saya diskusi sama Oten. Aku tanyakan kalian ini Kristen, ini dari Bani apa? Katanya dari Bani Yehuda Gurunda. Apakah itu benar Gurunda? Katakan. Gimana?
ada Kristen ini, saya tanya kalian ini dari Bani mana? Dan dijawab, mereka ini dari Bani Yehuda. Apakah itu benar, Gurunda? Enggak, itu salah itu. Oh, tanya yang salah ya, Gurunda ya. Ya, mereka cuma nyamar-nyamar Bani Yehuda. Iya, Gurunda. Bani Yehuda makan babi mana ada? Ada-ada aja mereka itu. Domba tidak akan mungkin makan daging. Itu aja intinya. Iya, benar, Gurunda. Tanya dia, makan babi enggak? Kalau dibilang iya. Mana ada domba makan babi? Makan daging. Domba itu makannya rumput. Berarti kalau ada yang ngaku domba tapi makanannya daging babi, berarti dia adalah serigala yang berbulu domba. Iya, benar, Gurunda. Tapi yang ku bacakan dalam Bible, singa makan rumput, ular makan debu. Tapi domba di Indonesia ini makan B2, Gurunda. Gimana tanggapan Gurunda? Itulah serigala. Serigala itu dari makanannya kita lihat. Kan perintahnya di dalam Bible itu jelas. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Mereka batalin. Karena mereka sejatinya bukan Bani Israel. Tetapi Bani di luar Israel yang kemudian mengambil kitabnya orang sehingga kitab ini harus disesuaikan dengan selera mereka sehingga babi halal. Padahal Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Gitu. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Pantasan mereka kesetanan, Gurunda. Yang mana dalam B2 itu kan ada setan juga kan, Gurunda? Iya, makanya kalau orang pemakan babi itu pasti kesetanan. Malah dia nuduh aku yang kesetanan, Gurunda. Padahal saya kan gak makan B2. Iya. Ya makan, ya makan. Bang Sam udah sering kena tuduh gitu Bang Sam kan. Biar naik mereka, Bang. Nih banyak yang mau naik nih, host. Kalau dikatakan mereka Bani penjajah, betul. Karena Roma kan juga menjajah tanah Israel pada saat itu. Iya, Gurunda. Nah, sambut dulu itu RUU. Aduh. Yang mau naik itu banyakkan Muslim, Bang penginjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu, lanjut Bang Cuma ya. Bang Sam, Bang Ustaz minta aku di bawah aja. Izin di bawah aja ya. 1 menit minta waktu, host Gurunda ada pertanyaan. Oh ya, siap silakan. Boleh ya, Gurunda? Ya. Nanti saya turun di bawah nanti. Jadi 6 bulan kemarin aku lihat videonya Gurunda tuh membahas ada ayat satir yang Hezkiel 37. Nah, kalau aku dengar dari satir yang Gurunda bacakan, apakah itu mengindikasikan bahwa kan di Kristen kan seolah-olah menganggap bahwa mereka tidak akan mengalami siksa-siksa neraka ya, Gurunda, karena makanannya haram semua dimakan. Nah, di situ apakah mengindikasikan bahwa setiap anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawaban? Mohon penjelasannya, Gurunda. Yang Hezkiel 37. Ya, Hezkiel 37, betul. Akan dibangkitkan semuanya kan? Tulang-tulang akan bergerak. Ya, tulang-tulang akan bergerak, nyambung satu sama lain, lalu kemudian dibungkus dengan daging, dibungkus dengan urat-urat, lalu diperintahkan, bernubuatlah engkau kepada roh agar roh masuk kepada mereka. Maka seketika bernubuat, seketika itu manusia itu bangkit semuanya dari tulang-tulang itu, ya kan? Nah, indikasinya kemudian muncul di Yohanes 5 nomor 29. Manusia yang beramal soleh akan dibangkitkan untuk masuk ke surga. Manusia yang kufur akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Itu indikasinya. Endingnya itu di situ. Jadi manusia akan dibangkitkan kembali. Kalau mereka ini kan jasad akan kembali ke tanah, roh akan kembali ke surga, kata dia, ke Tuhan. Tidak begitu. Jasad ini yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang jasad lakukan di dunia. Masakan yang melakukan persinahan si Ucok, yang masuk ke neraka si Becek, kan tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu yang dihukum. Hanya saja mereka memikirkan, oh kita kan sudah jadi tanah, maka tidak mungkin kita dihidupkan kembali.
Seakan-akan mereka lupa pernyataan mereka sendiri yang mengatakan Tuhan Maha Kuasa menjadi bayi. Mereka lupa Tuhan Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh, dia sudah jadi tanah, itu akan bangkit kembali, akan dibungkus kembali dengan hal yang tadinya digunakan di dunia, gitu. Kalaupun dikatakan bahwasanya itu diperbarui, betul, memang diperbarui. Tapi yang pasti jasad ya yang kita gunakan di atas muka bumi ini, yang melakukan kesalahan ini, inilah yang akan kembali menerima siksaan kelak di akhirat dan menerima kenikmatan kelak di surga. Begitu. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada siksa kubur, itu bullshit. Itu obat kuping. Semua akan tersiksa di neraka. Orang-orang kafir itu tersiksa. Matius 7 nomor 22 sampai 23, Matius 23 nomor 15. Jadi tidak ada mereka itu kemudian bisa masuk ke surga sedikit pun, kecuali mereka menjadi mu'allaf, mereka bertaubat meninggalkan agama mereka, baru bisa masuk surga. Kalau masih mati dalam keadaan seperti itu, ya neraka. Oke, makasih ya Gurunda penjelasannya. Iya, Jelas, makasih. tegas banget ya. Makasih ya host, diizinkan naik. Oh iya, sama-sama Bang. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Eka di bawah, monggo silakan ajukan permintaan karena akun Anda privat, jadi nggak bisa dijambak langsung oleh host ataupun moderator yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Jadi kalau mau naik silakan ajukan permintaan aja kalau mau diskusi dengan Bang Zuma atau Gurunda Zuma yang ada di atas Komal Api Jabodetabek. Monggo silakan nih. Mumpung guru kita masih ada di Komal Api Jabodetabek. Saya bantu nanya host. Kenzo, selamat siang Kenzo. Dari mana Kenzo? Selamat siang Bang. Dari Salam mana? kenal saya. Kristen? Ya, dari Kristen, Kristen saya. Katolik. Ya, Katolik. Kristen. Betul, Ya, Katolik. ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya Saya Bang baru Budi, gabung, silakan. jadi baru Karena pantau saya sih. sambil kerja juga soalnya ini, jadi makanya nggak terlalu fokus. Ya, silakan Kenzo. Apa yang ingin disampaikan? Mau bertanya, mau ditanya, atau mau gimana? Saya mau bertanya aja. Ya, habis bertanya harus siap ditanya. Ya, gimana? Habis bertanya harus siap ditanya. Itu diskusi namanya. Ya. Oke, lanjut. Baik, begini, saya lihat Bang Zuma ini kan sering ngebahas soal Bible dan Yesus. Ya kan? Sepertinya Bang Zuma untuk sosok Tuhan Yesus dan Alkitab ini menarik, makanya sering dibahas di media sosial. Apa benar itu Bang Zuma? Betul sekali, sangat menarik. Karena ini terkait keselamatan. Ada lagi? Keselamatan untuk yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau tidak sih? Keselamatan bagi mereka yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan spesial bagi Bani Israel. Di luar daripada itu neraka. Oh begitu, itu menurut Zuma, ya kan? Itu menurut Bible, menurut Yesus. Ah, menurut Yesus di mana? Menurut Zuma barusan bilang kan? Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 8, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Di luar daripada itu neraka. Oh, menurut Bang Zuma itu maksudnya. Menurut Yesus,
Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kita nggak perlu menyebut nama Muhammad untuk hidup yang kekal ya kan Juma. Di dalam pengajaran Islam, umat Islam wajib hukumnya percaya kepada Nabi yang diutus kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Aramaiknya disebut Isa, dalam bahasa Ibrani disebut Yosia atau Yosua atau Yosua gitu. Kami wajib Ya, percaya. jadi sekarang, jadi untuk yang hidup yang kekal itu kata Yesus hanya ada 2 nama kan yang disebutkan. Betul, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Allah Ingat? dan Yesus. Sabar, jadi sabar, kita nggak sabar. perlu Nabi Muhammad kan. Sabar. Sabar. Satu-satu bintang fajar, satu-satu. Sabar. Ini kan giliran Kenzo. Kan saya tanya Kenzo Bang dulu. Zuma, yang lain kok pada ini. Sabar, izinkan Iya, saya. bintang fajar dia oten Kenzo. Dia coteng dia. Diam dulu bintang fajar, Kenzo dulu. Lanjut Kenzo. Kita diskusi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, pahami pernyataan saya. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, konsep hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Itu hadiah untuk Bani Israel. Sekarang untuk Bani Ismail, ketika datang kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada Bani Ismail, di situ jelas dikatakan hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada para rasul. Itu konsepnya. Artinya setelah orang menjadi pengikut Nabi Muhammad, wajib hukumnya percaya kepada Nabi Isa, satu-satunya Nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh manusia, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, hidup kekal itu adalah percaya Nabi Musa sebagai utusan dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Belum ada Yesus. Pada zaman Yesus, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Yesus, dan percaya juga kepada Allah yang mengutus mereka. Pada zaman Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Muhammad, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu syaratnya untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi belum final. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau untuk menanggungnya. Jadi dulu di zamannya Bani Israel, Yesus mengajarkan hidup kekal itu, engkau mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku sebagai utusan untuk Bani Israel. Jadi tak ada ajaran untuk Kristen. Kristen ini penumpang gelap dari barat. Gitu. Oh begitu ya? Yes. Itu menurut Bang Zuma kan? Asumsinya Bang Zuma kan? Menurut Yesus, sekali lagi saya katakan, itu menurut Yesus. Masa menurut Yesus? Datanya aku Logikanya berikan. bagaimana? Kau Bang Zuma yang katakan barusan saya dengar. Dengarkan saya supaya otakmu berfungsi dengan baik. Yesus itu berfungsi, makanya kan sekarang kalau begitu barusan kan Bang Zuma. Sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan ucapan Yesus yang mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan ke saya. Gabung. Ada dalilnya. Saya tunjukkan bahwa Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah tuh, bantah itu. Mana Yesus mengaku, aku diutus untuk orang Indonesia juga. Mana dalilnya? Nggak ada kan? Nah, maka pengakuan Yesus hidup kekal itu adalah mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel. Mereka Bani Israel. Bukan orang Barat, bukan orang Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Itu sudah pasti tuh. Tidak boleh diganggu gugat. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu untuk Bani Israel. Kalau mau selamat harus menggunakan syahadatain itu. Apa itu? Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Ente siapa? Ya.
Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengaku pengikutnya atau Anda berpura-pura jadi pengikutnya, tunjukkan legalitas Anda di mana. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Jangan Anda tambah-tambahi, jangan Anda ngarang-ngarang, jangan Anda berhalusinasi, jangan terlalu percaya kepada roh yang ada dalam diri Anda itu. Oke, saya pamit 10 menit untuk ibadah salat zuhur. Demikian sebentar, silakan. Assalamualaikum Gurunda Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sholat dulu deh, sebentar aja. Silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kenzo? Assalamualaikum teman-teman yang lain. Ustadz Miftah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini ada Mukidi di sini ya. Turunin aja ini, tendang aja ini. Saya ini moderator saya. Oh moderator, wah kalah saya berarti. Ya lanjut. Makanya jangan tidur melulu. Bangun pagi bisa jadi moderator. Gitu Pak dosen. Kenzo, Bang Zuma sudah memaparkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen sendiri. Kalau Anda ingin membantah, monggo dibantah menggunakan dalil. Di mana dalilnya Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia, atau di luar Israel, atau untuk Indonesia. Monggo dibantah. Satu, Tenggelam. 2, 3, 4, 5. Saya hitung sampai 10 ya. 6, Macam mau lomba ya bang. 7, 8, 9, 10. Ya, karena narasumber kita mendadak menghilang teman-teman dari peredaran, ya mungkin di luar jangkauan, atau mungkin memang sudah pening untuk membantah argumentasi daripada Bang Zuma. Kita ganti ke yang di atas saja. Eka Lestari, selamat siang. Eka Lestari, selamat siang. Ya, ada yang ingin disampaikan? Oh, itu Yesus hanya untuk orang Yahudi. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dalil Kalau yang ada. aku diutus untuk orang yang hilang dari Bani Israel, itu artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Allah? Kalau Anda baca di Mazmur 23, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba yang hilang, artinya Yesus itu mengatakan, akulah Allah itu. Akulah firman Allah yang satu dengan Allah. Oke, sudah? Sekarang tunjukkan di mana ucapan Yesus yang mengatakan aku adalah Allah. Di mana dalilnya? Bisa di apa Yohanes 1? Anda baca banyak itu di seluruh Alkitab. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini bertentangan, kontradiksi dengan Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah. Bertentangan, bukan Alkitab yang bertentangan. Di Kejadian 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan bersama firman-Nya dan roh. Jatuh di atas saya jatuh. Jatuh. Host, ada yang jatuh teman-teman di bawah. Tolong siapkan itu ambulan, infus sama oksigen ya. Di Kejadian 1 pada mulanya Allah. Di Kejadian 1 itu pada mulanya Allah dulu, bukan firman dulu. Tahu dari mana Allah bersama firman-Nya dan rohnya, artinya Allah selalu bersama firman-Nya dan rohnya yang satu itu. Itulah Allah yang satu tuh. Allah yang selalu bersama firman-Nya dan rohnya. Allah menciptakan melalui firman-Nya dan rohnya.
Itu artinya Allah yang satu itu. Udah, sekarang jangan melebar kemana-mana. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Allah. Tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 ayat 1. Ke situ aja kita. Nggak usah kemana-mana dulu. Bang Ardi, monggo Bang. Siap. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul? Iya, betul. Betul? Betul. Nah, apa definisi adalah? Firman adalah Allah. Artinya firman itu Saya nggak tanya satu itu. dengan Allah. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Apa definisi adalah? Definisi firman adalah Allah. Artinya Saya nggak tanya firman itu. di dalam zat Saya nggak tanya hakikatnya itu. adalah Allah. Saya Satu nggak tanya dengan itu. Allah. Saya nggak Satu tanya zat, itu. Satu hakikat. Iya, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Itu jawaban apa saya. Saya nggak tanya itu. Kenapa Anda menjawab yang nggak saya tanya? Adalah di situ merefer kepada satu zat hakikat. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya merefer. Saya tanya apa definisi adalah. Menjelaskan. Wah, ini orang nggak pernah baca nih orang. Anda Nih, yang nih, nih. pernah baca. Itu Loh. kan jawaban saya. Definisi adalah Ah, itu menjelaskan itu dari mana sumbernya? Coba leksikografinya dari mana? Coba. Leksikografinya dari mana? Adalah itu. Adalah itu definisinya menjelaskan itu leksikografinya, leksikonnya di mana? Secara umum adalah itu menjelaskan. Lah iya. Definisinya menjelaskan. Loh, lah iya. Anda lari ke semantik. Loh, kok semantik sih? Gimana sih? Lah definisi adalah apa emang? Di situ artinya firman itu satu zat hakikat dengan Allah, tidak. Nih orang ngeyel terus nih baca. Anda Nih baca, itu nggak cocok dengan jawaban saya. Anda Baca. Saya nggak jangan tanya ad itu. hominem Anda. Saya nggak tanya itu nih ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah otoritatif dari bahasa Indonesia. Betul atau salah? Betul? Oke ya. Tidak pakai Adalah. kamus bahasa Indonesia. Lah emang adalah bahasa mana kalau bukan bahasa Indonesia? Biologi. Hei, adalah ini bahasa apa? Anda mau tahu Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan Yesus itu Hei, adalah firman oke, Allah. sekarang saya tanya Satu nih ya, dengan Allah. Yohanes Kenapa Anda lari ke 1, situ? Yohanes 1 ayat 1 nih ya. Nih di sini. Coba saya mau tanya kepada Anda dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Tionghoa? Yang digunakan ini. Terjemahan bahasa Indonesia. Lah ya, Tapi kami tidak firman tergantung itu. dengan bahasa Indonesia. Oh, karena berarti kami punya bahasa teologi. berarti ini bukan bahasa Indonesia. Sepakat? Saya sepakat itu bahasa Indonesia, Kak. Tapi Oh, saya ya bilang sudah. kami tidak Berarti tergantung kalau dengan ini bahasa Indonesia, kami kalau tidak ini tergantung dengan kamus bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Indonesia, kalau kitab Anda ini bahasa Indonesia, apakah harus melanggar kaidah bahasa atau tidak melanggar kaidah bahasa? Kita sepakat dulu kita. Kenapa Anda lari ke bahasa Indonesia? Loh, ini adalah ini loh. Dan firman itu adalah Allah. Saya tanya definisi adalah ini apa gitu loh. Kalau Anda bilang ini tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, berarti kita sepakat dulu. Kitab Anda, nggak bilang kitab itu nggak Anda, sesuai. kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia. Sepakat dengan saya nggak? Enggak. Oke, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat? Tidak tergantung. Jelaskan aja. Lah ya, ngomong aja terus. kitab Anda ini, Anda tadi saya tanya, kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia, Anda tidak sepakat. Oke, kalau tidak sepakat, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat nggak? Oke, sepakat. Baik. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka otoritatif dari bahasa Indonesia yang paling tinggi adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otoritatif ini. Ini otoritatif yang digunakan oleh tapi kamus yang bahasa digunakan Indonesia itu tidak bisa menjelaskan secara teologis. Oh, iya. Ayat-ayat Saya nggak tanya, Alkitab. saya nggak tanya Kami teologis. tidak tergantung Saya sama itu. saya nggak tanya, saya hanya tanya definisi. Hei, dengerin. Saya hanya tanya definisi adalah.
Saya nggak tanya firman, saya nggak tanya Allah, saya tanya adalah. Memangnya definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana? Coba. Hoi. Definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana rupanya? Ayo. Mungkin Bu Eka nggak bisa diskusi. Pak Kenzo bisa nggak diskusi dengan saya? Saya lihat Pak Kenzo ini sangat bisa, Pak. Oke, Siapa baik. sih Saya lihat nggak bisa baik. diskusi? Pak Apalagi Kenzo ini kan diskusi anggota soal anggota iman saya. dewan ya, anggota DPRD ya Pak Kenzo ya. Enggak. Biasa aja saya. Datang lagi. Oke, Kenzo. nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. saya memang datang lagi, Lanjut. tapi tadi di mute terus itu, Pak. Ya, sabar, Pak Kenzo. Kita mau ngomong tapi di mute. Pertanyaan saya Pak Kenzo, apa definisi adalah? Yang Bang Juma pahami adalah apa definisinya? Saya bukan Bang Zuma, saya Pak Bang Ardi saya. Oh, Bang Ardi, sorry. Ini loh Ardiansa ini loh. Oh, sorry Bang. Ya nggak apa-apa. Maaf ya. Oke, pertanyaan saya, apa definisi adalah? Adalah kalau yang saya pahami ya definisi itu sendiri. Lah iya, apa definisi adalah ini loh. Ini kan tulisannya gini, firman itu adalah Allah. Saya tanya, definisi secara bahasa, ini kan bahasa, betul kan? Ya, bahasa Indonesia, ya. Ah, bahasa Indonesia. Otoritatif bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, betul? Iya, KBBI. KBBI. Apa definisi adalah menurut KBBI? Definisi artinya. Coba buka. Kok definisi? Tahu, Anda ngerti nggak definisi? Diam. Udah, kalau Anda nggak pernah baca diam. Eka diam. Kalau kamu nggak pernah baca Eka diam. Adalah ini ada identik dengan. Ini yang pertama. Arti kedua sama maknanya dengan. Kedua-duanya sama maknanya dengan. Oke ya. Kita ke Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu sama dengan Allah, betul? Betul. Nah, gitu kok susah sih. Eka diem dulu. Kalau iya Eka diem dulu. Eka diem dulu Eka. Udah diem dulu. Kalau firman itu sama dengan Allah, pertanyaan saya, apa definisi sama dengan? Sama itu berbeda atau tidak Pak Kenzo? Sama lah, namanya sama. Pinter. Berarti sama itu artinya tidak berbeda, betul? Ya. Nah, tidak berbeda. Berarti firman itu tidak berbeda dengan Allah, betul? Ya, sepakat. Oke, sekarang pertanyaan saya. Apakah Allah mempunyai firman? Punya. Diem dulu Eka. Gimana? Silakan Pak Kenzo. Kita ngomong berdua. Enggak bisa berdua saya. Saya harus satu-satu. Oke, Pak Kenzo. Apakah Allah mempunyai firman? Ya. Oke. Saya tanya lagi. Apakah Allah mempunyai Allah? Allah mempunyai Allah maksudnya? Loh, Nggak benar. kan firman sama dengan Allah. Ya. Loh lah iya. Kan firman sama dengan Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai Allah? Gini loh, mulai. apa namanya? Mulai. Pemikiran Bang Ardian ini keliru. Lo kok keliru? Wong Anda yang dari tadi Anda membenarkan saya loh. Gini loh. Pak Kenzo. Dari tadi Anda membenarkan saya. Karena begini. Kuasanya Allah nggak bisa. Saya nggak tanya kuasa, saya nggak bahas kuasa. Saya di sini membahas mengenai linguistik bahasa Indonesia yang ada di Yohanes 1 ayat 1. Linguistik yang saya bahas. Sama saya, lanjutkanlah Bu sama Eka saya. diam. Bu Eka kalau nggak bisa tertib kirim ke neraka host. Kalau Bu Eka nggak bisa tertib, kalau sudah di mute dibuka lagi kirim ke neraka. Udah di mute dibuka. Ya, Udah kirim. Ayam, ada yang komen. Silakan Bu Eka kirim ke neraka. Kirim aja ke neraka. Udah kirim ke neraka udah. Silakan Pak Kenzo. Saya di sini ingin mengkritisi segi linguistik dari Yohanes 1 ayat 1. Ini kan menggunakan bahasa Indonesia, betul? Waduh. Sabar, saya baca di bawah kok ada yang komentar penjual ayam. Saya piara ayam banyak juga. Kalau yang berminat. Iya, udah Pak Kenzo. Pak Kenzo, fokus ke saya. Fokus ke saya, jangan fokus ke bawah.
Oke. Saya ingin mengkritisi ini ya. Firman itu adalah Allah. Definisi adalah ternyata sama dengan. Definisi sama dengan artinya tidak berbeda. Berarti firman itu tidak berbeda dengan Allah. Betul? Betul. Nah, kalau tidak berbeda dengan Allah, pertanyaan saya sekarang, apakah Allah mempunyai firman? Ya. Apakah Allah mempunyai Allah? Maksudnya gimana? Loh, kan Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Ya. Ini loh. Firman adalah Allah, berarti Allah adalah firman. Kan gitu? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai firman? Ya, mempunyai firman. Nah, saya balik. Apakah Allah mempunyai Allah? Enggak lah. Loh, kan Allah Sudah adalah Allah firman. Hei, Allah adalah firman ini loh. Mana itu? Konsep berpikirnya keliru tuh. Kan Allah adalah firman. Loh lah ya. Allah kan adalah firman. Firman kan adalah Allah. Ya. Firman sama dengan Allah. Allah sama dengan firman. Lanjut, Bang. Kalau apakah Allah mempunyai firman? Anda jawab iya. Saya tanya lagi, apakah Allah mempunyai Allah? Enggak Allah. Loh, kan Allah adalah itu firman. Satu dan esa. Hei, Allah kan menurut iman saya. kan Allah adalah firman. Iya. Loh, kok dinaikkan lagi? Gimana ini? Biar kita rame-rame aja, Bang, santai aja. Enggak, saya enggak mau. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, slow aja diskusinya. Slow aja. Anda tadi bilang bahwasanya firman itu adalah Allah. Firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman. Kan itu. Nah, saya tanya sekarang, kalau firman memang sama dengan Allah, pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai firman? Ya. Saya tanya lagi, apakah firman mempunyai firman? Maksudnya? Kan firman sama dengan Allah. Nah, ayo. Loh, masa bingung sama linguistik bahasa Indonesia? Enggak bingung sih, begini loh. Misalnya, ketinggian itu Bang Ardi. Firman itu adalah Allah. Aduh. Terus? Ya kan? Terus? Tadi Bang ini Allah berfirman. Apakah Allah berfirman? Ya, Allah berfirman. Apakah Allah punya Allah? Ya enggak ada lah, masa Allah punya Allah. Allah kan sama dengan firman. Woi. Allah kan sama dengan firman. Mengerti? Enggak usah hehe yang beretika lah kalau diskusi. Iya, biasa aja. He itu di sini biasa, Bro. Enggak. Bro Kenzo, he itu di sini biasa. He itu di sini biasa. Biasa gimana itu? Loh, biasa di tempat saya he itu biasa, nggak usah tersinggung lah. Saya orang Jawa soalnya, biasa aja. Sabar saja, Pak Kenzo, santai saja. Santai aja. Kami yang kalian bahas aja, kami enggak ini kok, santai aja kalau kami. Iya, makanya santai kami aja. Akan goyah dengan ungkapan-ungkapan Anda. Iya, makanya santai. Ya. Ya, pertanyaan saya simpel, tolong dijawab gitu loh. Ini simpel sekali. Kalau Anda menyamakan firman dengan Allah, Allah dengan firman, saya tanya apakah Allah mempunyai firman? Ya, punya. Ah, firman kan sama dengan Allah, betul? Betul. Nah, kalimat firman di situ saya ganti dengan Allah. Apakah Allah mempunyai Allah? Masa Allah punya Allah gimana? Wah, nggak nutut otaknya. Bukan. Nggak nutut otaknya ini. Ketinggian Bang Ardi. Jadi begini, Bang Kenzo, diam dulu. Masih terkait Yohanes 1 nomor 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, ya, bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Di Yohanes 1 nomor 14, firmannya Elohim itu sudah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Betul. Baik, sekarang pertanyaannya, yang menjadi manusia itu firmannya Elohim atau Elohim sendiri yang jadi manusia? Kan Elohim kan berfirman, apapun itu pasti jadi, Pak. Dia berkuasa. Kan begitu. Dengarkan baik-baik, Pak Dewan. Firman itu
Bukan Pak Dewan, Pak. menjadi bentar. Firman itu sudah menjadi manusia, betul? Siap. Baik. Jadi yang menjadi manusia adalah firman-Nya Elohim, bukan Elohim, betul? Jangan lari Betul dulu, apa tidak? Bang Gidi. Jangan lari dulu. Ini loh belum selesai tadi. Dia nggak berani jawab dia, Bang Ardi. Bukan Itu nggak coba berani, Bang. buat Kenzo. Coba dulu. Bukan nggak berani. Ini udah saya catat ya, udah saya catat nih. Ini kan Bang Ardian, firman. silakan. Ya, ini kan sudah saya catat nih kan. Ini di sini kelihatan, Pak. Coba diperbesar, Bang. Nah, udah kelihatan. Iya. Allah sama dengan firman, firman sama dengan Allah kan betul. Iya. Apakah Allah mempunyai firman? Anda jawab apa? Iya. Ya. Firman ini kan Allah, betul nggak? Ya. Ini loh. Nah, yang saya blok ini loh. Firman ini kan Allah, betul kan? Iya. Nah, saya ganti kata firman ini dengan Allah ini loh. Karena sama kan? Betul? Karena sama. Gitu dong. Loh, kan sama tadi. Yang bilang sama firman sama Allah siapa yang bilang sama? Yang mau ganti siapa? Saya yang ganti. Makanya itu nggak boleh diganti, Bang. Biarkan aja begitu. Ngapain Ini kan bukan ayat, ini kan pertanyaan. Ya suka-suka saya mau bertanya apa. Yang penting ayatnya nggak saya ganti. Apakah Allah mempunyai firman? Saya tanya. Anda jawab ya. Iya. Nah, firman ini kan Allah, betul? Betul. Nah, apakah Allah mempunyai Allah? Allah kan firman. Enggak Allah. Loh, kan sama. Loh, ayo. Begini, boleh nggak garis miring gini? Nih. Apakah Allah mempunyai firman atau Allah? Kan firman sama dengan Allah. Ayo. Atau saya masukkan di sini. Nih. Masukkan aja suka-suka kamu aja. Apakah Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Jawabannya apa? Ya kan, apa yang difirmankan itu kan dari beliau. Saya nggak tanya itu. Ya, kan? Ini loh. Apakah Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Izin jawab boleh nggak? Nggak boleh. Diam. Nggak nutut otakmu. Diam. Silakan Pak Kenzo. Jangan begitu, Bang. Santai aja diskusi. Iya, silakan Pak Kenzo. Anda tadi udah jawab ya kan? Apakah Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Kan firman sama dengan Allah, betul kan? Iya, betul. Nah, saya tanya, apakah Allah mempunyai firman sama dengan Allah? Ya, betul. Nah, gitu dong. Berarti Allah mempunyai Allah, betul? Nah, ini saya berpikirnya nggak begitu, Bang. makanya Bang, gini. Misalnya begini. Bang, dengerin Bang. Misalnya Bang, dengerin dulu. Enggak. Bang, dengar saya dulu. Misalnya begini ya, apa yang dikatakan Soekarno misalnya waktu itu jas merah. Ya kan, jas merah. Contoh. Yang orang ingat jas merah itu siapa? Soekarno-nya kan begitu. Nggak usah ke situ. Ya, oke, dengerin. Bawa ke situ, Kenzo. Dengerin. Nggak dibawa, cuman Kenzo, dengerin. Ini kan firman sama dengan Allah. Saya masukkan ke sini. Kan firman berhubung sama, maka firman ini saya ganti dengan yang sama, yaitu Allah. Sama dengan. Ya kan sama. Yang namanya sama dengan kan tidak berbeda, betul? Iya, betul. Contoh, apakah Ardiansa sama dengan Arif? Iya. Apakah Arif adalah Ardiansa? Iya. Contoh, apakah Ardiansa adalah Arif? Iya. Kalau ditanya lagi, apakah Arif adalah Ardiansa? Iya. Kan gitu. Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau firman sama dengan Allah dan Allah sama dengan firman, saya tanya, apakah Allah mempunyai firman? Ya, betul. Ya, firman kan sama dengan Allah. Ya. Nah, apakah Allah mempunyai Allah? Enggak lah. Nah, kan? Firman Allah yang menyampaikan firman Allah yang makanya secara bahasa sekali lagi saya kritisi, diam dulu. Makanya secara bahasa saya kritisi teman-teman ya. Teman-teman di bawah silakan lihat ya. Secara bahasa linguistik bahasa Indonesia, ya linguistik bahasa Indonesia, Yohanes 1 ayat 1 ini
gagal secara linguistik bahasa Indonesia, gagal total. Kenapa? Karena ini adalah karena ini adalah silogisme. Silogisme itu berisi dengan premis khusus, premis umum, premis khusus, kemudian kesimpulan. Ini namanya silogisme. Premis umumnya yang mana? Pada mulanya adalah firman. Ini premis umum. Premis khususnya firman itu bersama-sama dengan Allah. Simpulannya firman itu adalah Allah. Ini gabrul. Kenapa gabrul? Ketika menyamakan firman sama dengan Allah dan Allah sama dengan firman, ketika saya masukkan ke sebuah pertanyaan yang sangat simpel sekali. Pertanyaan simpelnya ini, apakah Allah mempunyai firman? Dia jawab iya. Tapi ketika saya tanya apakah Allah mempunyai Allah, dia jawab tidak. Loh, kan Allah sama dengan firman. Kenapa tidak? Kalau Allah sama dengan firman, kalau firman sama dengan Allah, apakah Allah mempunyai Allah? Ya iya juga dong, karena Allah sama dengan firman. Firman sama dengan Allah, nggak ada bedanya. Sama dengan Ardiansa adalah Arif. Apakah apakah Ardiansa sama dengan Arif? Iya. Apakah Arif sama dengan Ardiansa? Iya. Apakah Ardiansa adalah Arif? Iya. Apakah Arif adalah Ardiansa? Iya. Kan sama. Ya. Paham? Paham nggak? Oke, Bang Mugidi silakan dilanjut. Mohon maaf Bang Mugidi mengganggu waktunya. Bang Mugidi silakan lanjut, Bang. Bang. Mantap. Lanjut aja mantap. yang lain. Itu menghujam loh itu, menghujam sama saya loh itu. dong. Saya Udah dong nggak? yang Eka, ditanya. Nggak nutut kalau kamu Eka. Loh, kenapa? Kan itu pertanyaannya sama saya tadi. Eka, tadi Anda mengatakan membawa-bawa Yohanes 1 sebagai dalil bahwa Yesus adalah Allah. Ya tahu betul loh? Iya, benar. Baik. Firman itu adalah Elohim. Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia. Pertanyaannya, Bu Eka, yang menjadi manusia itu Elohim atau firmannya Elohim? Firmannya Allah. Firmannya Elohim. Jadi Elohim tidak jadi manusia. Anda mesti tahu di Yohanes 1 ayat 1 itu di situ membicarakan bahwa firman itu adalah pribadi kedua dari Trinitas. Allah Baik. yang satu itu adalah pribadi pertama dari Trinitas. Baik. Yang saya tanya, Elohim jadi manusia enggak? Firman yang menjadi manusia. Baik. Firman Elohim menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Elohim tidak pernah menjadi manusia. Sekarang saya tanya. Bapak tidak pernah menjadi manusia, oke. Baik, Bapak tidak pernah menjadi manusia. Bapak ini Tuhan bukan? Allah yang satu itu mempunyai firman. Firman itu Baik. ada intelijensia Allah yang dalam zat hakikatnya tidak terpisah dari Allah yang satu. Yang saya tanya itu kan, Bapak ini Tuhan apa bukan? Allah. Bapak Tuhan. Firman yang jadi manusia, anaknya Bunda Maria ini Tuhan bukan? Firman Allah adalah satu zat hakikat dengan Allah. Berarti dia Iya. adalah Allah. Ini Firman adalah Tuhan. Hmm. Ini adalah Elohim. Yang ini juga Elohim, betul? Oke. Dalam zat hakikatnya ya. Iya. Elohim 1, Elohim 2. Sama-sama Nggak ada Elohim Elohim. 1, Elohim 2 ya. Nggak ada Elohim 1, Elohim 2 nggak ada. Bentar ya, saya ganti jaringan dulu. Firman yang menjadi manusia itu disebut apa, Bu? Ya, kita clearkan ya. Kita clearkan Firman teman-teman. Bu yang menjadi Eka manusia itu menjawab. disebut apa? Bentar dulu bang, gantian ya. Bu Eka menjawab, yang menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14 adalah firmannya Elohim. Elohim tidak pernah menjadi manusia. Ini Elohim. Bapak. Ya, firman yang jadi manusia juga Elohim. Pertanyaan saya Bu Eka, apakah ini Elohim? Ini Elohim? Dalam zat hakikatnya,
Firman itu adalah satu dengan Bapa. Ya, ini Anda nggak Elohim bisa bukan. potong-potong gitu, nggak bisa potong-potong gitu Anda. Kalau Anda bilang Firman pribadi, itu, kalau Anda firmannya bilang Elohim pribadi, baru bisa sudah menjadi manusia. dibedakan. Dengarkan dulu. Kata menjadi ini kan kita bisa paham bersama toh. Firman Elohim sudah menjadi manusia. Iya, Nih, ini betul. cuma contoh toh, firman Elohim jadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Terus Elohim tidak pernah menjadi manusia. Iya. Pertanyaannya, ini Elohim, apakah ini juga Elohim? Dalam zat hakikatnya, dengar saya ya. Dalam zat hakikatnya yang satu itu, firman itu adalah satu dengan Allah. Tapi Jadi bisa dibedakan menjadi dua pribadi. Karena Allah itu tidak sama kayak kita manusia-manusia ini. Dia mempunyai 3 realita konkret. Sebentar Bu Eka, yang dimana dikatakan di Bible firman itu adalah zatnya, nggak ada Bu. Hakikat zatnya ya, firman itu apa? Di Firman Bible itu adalah nggak ada. Allah. Itu kan di situ Anda bisa ngetik. Makanya ketika Yohanes- dikatakan firman Yohanes adalah 1. Allah itu Yohanes 1 sampai ya, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Paham maksudnya ini? Pada Anda paham mulanya, nggak maksudnya? pada mulanya ini adalah sebuah firman, yang Tidak ada dikatakan di situ. sebuah. Tidak ada kata sebuah. Pada Penjelas- mulanya adalah dengarkan, firman. kalau mau paham dengar dulu. Ya. Pada mulanya di situ yang diterangkan adalah wujud firman. Ya. Pada mulanya ini adalah sebuah firman maksudnya. Pada mulanya itu apa artinya? Awal-awal. Di awalnya ini adalah firman. Awal-awal Firman. itu apa artinya awal-awal? Makanya kalau orang jelaskan didengarkan dulu. Ya saya tanya biar Anda ngerti. Ngapain ditanya kalau orang lagi Awal itu jelaskan? artinya pada mulanya tuh apa Pada artinya? mulanya itu ketika permulaan, mula-mula. Apa artinya mula-mula itu? Nah, makanya didengarkan. Kalau kamu mau paham dijelaskan dulu baru nanti ditanggapi belakangan. Biar kita sama pemikirannya. Ya, Bis kita satu orang titik yang bicara sama. itu didengarkan, Pada bukan mulanya itu artinya apa? Coba Anda jelaskan dulu. Ketika Coba orang saya minta bicara Anda jelaskan. nggak perlu dengarkan harusnya. Bentar, biar Ketika firman bersama dengan Allah, dia baru bisa dikatakan adalah Allah. Itu kalau mau dipahami. Ketika dia sudah keluar dari Allah, dia bukan lagi Allah. Coba pahami 3 ini dulu. Jangan langsung lompat ke 14 di daging. Itu sudah wujud lain. Penjelasan awal itu adalah ketika dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Nggak sama lagi setelah di belakangnya. Baca berikutnya berurutan supaya paham. Karena ketika dia jadi terang, dia bukan wujud kan? Kalian bilang itu ciptaan. Ketika jadi langit dan bumi, kalian bilang itu ciptaan. Firman-firman juga. Pahami itu dulu. Jangan katakan itu wujud. Fisik Bang zat Bejo. nggak ada itu di Bible. Lanjut. Ya, saya izin Bang Bejo bentar ya, dikit lagi habis ini nggak apa-apa. Ini kan sudah jelas toh kata Bu Eka. Elohim tidak pernah jadi manusia, yang jadi manusia Yesus anaknya Bunda Maria ini adalah firmannya Elohim. Betul Bu Eka? Betul Bu Eka? Betulkah? Woi. Merajuk. Sekarang Kenzo aja, Kenzo. Halo Kenzo. Halo Pak Dewan. Pak Dewan. Siap, Bang. Siap. Saya tanya pada Baik. mulanya aja Anda nggak mau Udah, jawab. Apa artinya coba? Udah Eka. Ah, Jangan takutlah sama saya. Sini saya jawab itu. Kenzo Si Eka aja. kapan dijawab? Ya. Assalamualaikum. Sini saya jawab. Turunin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja Eka. Pada mulanya artinya adalah dari permulaan. Itu ya namanya. Pada mulanya itu berarti dia yang mula-mula. Kira-kira itu jawabannya, Bu. Bahasa Indonesia loh. Ada lagi pertanyaan? Kok dikik? Enggak.
bikin Dia lanjut, orang dikik dia. ngomong dia, orang ngomong dia ngomong, nggak mau dengarkan. Lanjutkan Zo bentar ya. Kalau Kenzo ini kan jujur. Host besarin dong host, bentar host. Host, besarin bentar host. Ya, Kenzo. Ya. Siap. Ya. Ya, apakah jawabanmu sama dengan si Eka? Firman-Nya yang jadi manusia? Iyalah. Elohim tak jadi manusia? Firman-Nya yang jadi manusia dan firman itu adalah Allah. Itu sudah final, Pak. Nggak bisa diotak-atik lagi untuk iman kami. Gitu loh. Elohimnya jadi manusia enggak? Firman-Nya tadi saya sudah bilang, kok Bang tanya ulang bolak-balik. Baik. Ini Elohim, ini firman yang jadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Di dalam iman Kristen saya tanya, Yesus ini Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan. Elohim ini Tuhan apa bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Hah? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Ya. Coba diulang. Elohim adalah Tuhan. Ya. Yesus anaknya Bunda Maria adalah Tuhan. Betul enggak? Iya. Betul. Ini Tuhan, ini juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Sudah Bang. Ada berapa Tuhan? Ada dua loh. Begini loh. Tuhan berfirman dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang hidup itu Yesus sendiri. Ya dia Tuhan. Kan sudah saya permudah toh. Ini Elohim. Ini cuma contoh. Ini Elohim tak pernah jadi manusia. Elohim ini adalah Tuhan. Firman-Nya Elohim ini menjadi manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Ya. Ini juga Tuhan. Elohim Ya. Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Jadi teman-teman, Coba ditanya dulu. ditambah Satu yang warna satu, apa? menurut Kenzo itu satu. Kan Satu yang begini, warna gini, apa? sabar bang. Bang Kan Mukidi, tadi kan tanya dulu. abang Satu itu yang siapa ya? warna apa? Abang Mukidi ya. Abang Mukidi kan bilang menurut iman Kristen, menurut iman kami. Jadi yang saya sampaikan itu menurut iman saya. Loh, bukan iya, menurut. Ya kan begitu. Iya, menurut iman Kristen, Elohim Tuhan, Yesus juga Tuhan. Jadi Tuhan yang satu ditambah Tuhan yang satu, menurut iman Kristen ini satu digabung seperti ya. ini. Nah, digabung. Itulah yang disebut Trinitas itu. Nah, betul. Jadi akal mengatakan ini dua, tapi iman mengatakan ini satu. Satu, Itu ya, iman. sepakat. Saya tak bisa Itu menurut akalnya memaksa Bang keimanan Mukidi. Kalau akal Pak saya, Kenzo ini akal saya nggak saya. bisa. Bang, memang begini, menurut begini, Bang, akal maaf ya, ini Bang. adalah dua, tapi Kalau menurut menurut- iman ini adalah satu, seperti ini. Satu. Enggak begitu konsepnya. Kalau Gimana menurut konsepnya? akal Bang Mukidi itu ada dua. Kalau menurut akal saya itu hanya satu gitu loh. Hah? Ini Ya. menurut akal si Kenzo katanya ini ada Ya, satu satu aja. katanya teman-teman. Ya. Ya sudah nggak apa-apa. Itu kan imanmu dan Ya, juga akalmu betul, toh, sepakat. nggak apa-apa. Ya, Lanjut, nggak apa-apa, Bang Andi. santai aja. Disuruh lanjut emang nggak mesti ada yang mau bicara. Bang Juma ada tuh. Istirahat sholat Bang Juma ya. Oh, sholat. Jadi Bang Kenzo itulah imannya dia, jangan diganggu katanya gitu ya. Gitu ya. Iya, makanya Bang teman-teman Handi, mau sholat ya, jangan heran Bang Handi, semalam itu saya punya video, ada pernyataan dari Pendeta Jerry dan juga JT. Jadi Tritunggal itu seperti
kembar Siam, kembar tiga, kembar dempet katanya gitu. Ya, jadi Pak Kenso, menurut Anda firman dan yang berfirman itu sama ya, Bang ya? Sama lah. Oke, baik. Menurut saya. Ya, menurut Anda. Ya. Terus firman dan berfirman sama. Ya. Kemudian setelah firman ini menjadi manusia, gitu ya. Berarti manusia ini sudah termasuk firman atau yang berfirman? Firman dan yang berfirman. Ya, oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ingat ya, yang berfirman ini apakah dia stay di surga atau ikut dalam diri manusia yang disebut firman tadi? Kalau pertanyaan itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah nyampe ke surga. Kalau abang bisa jawab, mungkin abang pernah ke surga. Oke, atau saya permudah. Setelah yang berfirman atau firman ini menjadi manusia, apakah masih ada yang berfirman? Gimana? Setelah Bapa atau Tuhan menjadi manusia, saya persingkat saja ya, betul ya, Tuhan menjadi manusia ya. Oke, apakah masih ada Tuhan setelah dia menjadi manusia? Maksudnya gimana? Yang menjadi manusia siapa sih, Tuhan atau firman? Tuhan. Tuhan. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya dia itu sendiri. Dengerin dulu baik-baik lo. Tuhan begini loh. Ruangnya begini. Tuhan itu berada di ruang manapun karena dia berkuasa. Iya. Makanya pemahaman kita itu coba berusaha mindset kita tuh berpikir pada posisi Tuhan, bukan posisi manusia. Beda loh. Kalau posisi manusia ya wajar kita menilai itu tidak apa namanya, tidak masuk akal dan segala macam. Karena memang akal kita nggak nyampe gitu loh. Waalaikumsalam. Cuman pertanyaan sederhana kok. Setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih ada, B, tidak ada lagi. Kan tadi saya sudah bilang, Bang. Apa? Tuhan itu bukan manusia loh. Tuhan itu punya kuasa, punya segalanya. Jadi dia bisa berada di ruang manapun. Saya nggak nanya itu loh. Enggak. Justru yang saya jawab pertanyaan Anda. Nggak nanya itu loh. Sederhana loh. Justru yang saya jawab pertanyaan Anda. Sederhana loh. Tuhan menjadi manusia. Oke? Ya. Nah, kalau Tuhan sudah menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Nah, itu pertanyaan salah. Makanya saya menjelaskan supaya pertanyaan Bapak pertanyaan salah. Ya, saya bertanya berdasarkan argumentasi Anda loh. Begini loh, dengar dulu. Saya bilang tadi, saya mau menjelaskan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu berada dalam ruang manapun. Atau di setel sekali lagi sahabat Bardiang saya. Tuhan menjadi manusia. Makanya dengerin. Apa yang ini dengan Tuhan itu nggak bisa akal kita nggak nyampe gitu loh. Tuhan menjadi manusia, oke? Itu iman Anda toh? Ya. Oke. Di dalam diri manusia ini apakah ada Tuhan? Ya, di diri Yesus itu sendiri. Ada Tuhan. Ya, di diri Yesus sendiri. Yesus Tuhan. Iya, berarti Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Kan Yesus itu adalah Tuhan. Iman kami ya. Kalau begitu Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Iya kan? Kok jadi susah banget sih bahasa Indonesianya, bro? Agak mudah loh ini. Tinggal kejujuran aja, biar saya nggak diputar-putar. Pak, apa yang mau dijujurkan kalau itu benar? Gitu loh. Iya, artinya begini, Pak pahami dulu. Makanya tadi saya bilang pertanyaan Anda itu sedikit keliru. Kan gini. Karena konsep pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan otak Anda. Ini kita bicara Tuhan loh. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apapun. Tuhan itu mampu berada di ruang manapun. Tuhan itu loh. Tanpa batas waktu. Waktunya ya gitu loh. Oke, gini aja deh, persingkat. Waktu Yesus di bumi, dia Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Tuhan. Ya. Oke. Waktu Tuhan ada di bumi, di surga masih ada Tuhan?
Gimana? Waktu Tuhan ada di bumi, apakah di surga masih ada Tuhan? Sekarang kamu ngerti nggak yang saya bicarakan tadi? Cuma nanya biasa kok disuruh ngerti. Enggak. Kamu pahami dulu yang saya sampaikan tadi. Baru pertanyaan kamu masuk. Kalau enggak masuk itu. Nah dia. Bertanya kok salah ya? Bang. Slow aja. Ini loh bro, saya ulang ya Kenzo ya bro ya. Santai ya. Tuhan itu ada di bumi namanya Yesus, betul? Ya. Oke. Tuhan itu cuma satu ya? Ya. Oke. Nah, waktu Tuhan ada di bumi, berarti tidak ada lagi Tuhan di luar bumi, betul? Gimana? Waktu Tuhan ada di bumi, berarti di surga nggak ada Tuhan, betul? Tuhan itu, dengar, dalam detik yang sama dia bisa berada dimanapun. Dia bisa menjadi beberapa sosok. Kan Tuhan punya kuasa, gitu loh. Itu yang makanya saya bilang, abang harus pahami dulu konteksnya. Ini Tuhan yang kita bicarakan, ini Tuhan loh, bukan manusia, bukan sosoknya Kenzo, bukan sosoknya siapapun. Tuhan itu punya kuasa gitu loh. Baik, dipermudah lagi. Apanyakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Kenapa? Apanyakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Apakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Iya. Kalau pemahaman Anda Tuhan itu siapa? Apa? Lo kok nanya balik? Kan Yesus itu Tuhan, Ya, bro. Saya tanya sehingga saya jelaskan Anda bisa paham gitu loh. Kalau gitu Anda itu, kalau Tuhan begitu itu Anda apa aja sih? yang bertanya, saya yang jawab. Saya begini loh. Iya, gimana? Nanti kan saya sampaikan apa yang dinubuat Yesus, apa yang kuasa Yesus yang dibuat. Itu Saya kan nggak berbicara, saya belum berbicara Anda bilang kuasa semua loh. Nabi bisa. Kan begitu. Diulang ya, diulang nih. Apanyakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Sudah. Ya. Nah, sekarang saya tanya, menurut pemahaman Anda Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah yang disembah. Oh, yang disembah doang? Ya, pencipta alam semesta. Ah, terus apa lagi? Maha kuasa. Terus? Maha melihat. Ya. Maha mengetahui. Ya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mantap. Pertanyaan, apakah Yesus memenuhi kriteria yang saya maksud tadi? A, memenuhi, B, tidak. Alah. Nah, kemana lagi kan? Gue jawab, gue balikin, lu nggak puyeng lu. Allah. Allah lagi. Sampaikan Kata, tadi. ini Gitu loh. ngomongin Yesus loh. Iyalah, yang kami fokuskan dulu Yesus itu di bumi. Ini kita ngomong Yesus di bumi nih. Oke? Buang dulu pikiranmu di luar bumi gitu loh. Nah, sekarang apakah Yesus yang kau tuhankan itu memenuhi kriteria sebagai berikut? Tidak terbatas ruang dan waktu, maha besar, maha kuasa, maha melihat, maha mengetahui. Apakah Yesus memenuhi kriteria itu? A, memenuhi, B, tidak. Memenuhi. Yakin? Yakin, sangat Oke. yakin. Bukan Baik. yakin, sangat yakin, Bang. Baik. Selama Yesus hidup, ya udah, selama Yesus hidup di dunia ini, gitu ya. Apakah dia maha besar? A, maha besar. B, tidak. Baik, yakin ya? Yakin. Apa yang dimaksud dengan maha besar? Gimana? Apa yang dimaksud maha besar? Maha besar itu kan dia besar dari segala-galanya. Oke. Kalau begitu berapa ukuran sepatunya Yesus? Gimana? Berapa ukuran sepatunya? Maha besar nggak? Bang Andi, zaman itu belum ada sepatu Bang Andi, bajunya aja. Pertanyaannya bagus. Gimana? Ulang. Bajunya aja. Lo bajunya aja. Ukuran bajunya berapa? XL, XS gitu? Berapa ukuran bajunya Yesus ya? Gitu ya? Ya kan maha besar, seperti raksasa gitu. Begini loh, Ya. dengar ya. Ya. Yang kami imani bukan soal ukuran baju, karena itu nggak penting. Beda lah, ya. Yang kami imani soal kuasa Yesus, apa yang dibuat Yesus, Oke, apa yang kuasa difirmankan aja Yesus, udah. apa yang diajarkan Yesus. Baik. Bukan soal ukuran baju, ukuran celana. Oke. Itu ngapain difirmankan? Oke, Itu bukan firman namanya. udah di skip pertanyaan maha besarnya.
Maha kuasanya ya. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi? Yesus bisa berkata-kata di hadapan Imam Agung di umur berapa tahun tuh? Lupa saya. Saya tanya waktu umur 1 bulan. Ya. Apa yang dia kuasai? Maha kuasa loh itu bayi itu. Sabar bang, saya minum air. Minum air dulu, jangan dimuntahin. Kalah, santai aja lah. Santai haus. Bawa enjoy aja. Iya, bawa haus saya. Bawa happy, nggak usah ini, nggak usah. Iya, kita nyantai kok. Yesus maha kuasa di bumi. Ya, terus. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur sebulan lah? Oh, kan umur sebulan Yesus belum mau menunjukkan mujizat. Oh, belum berkuasa dia. Bukan belum berkuasa, beda belum berkuasa sama belum mau ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa. Beda lah. Oh, Ya kan? Oke. Oh, berarti Beda dia merahasiakan ke ibunya. Beda kan? Tidak, Dia saya sampaikan ke Anda dulu. Anda pahami iya. dulu. Iya, iya. Antara berkuasa dan belum mau menunjukkan kuasanya beda nggak? Iya, beda bang, beda bang. Ya itu. Ya, oke. Jadi menurut Anda sebenarnya bayi ini maha kuasa. Maha kuasa. Nah, cuman dia tidak mau memperlihatkan kemahakuasaannya. Ya, sepakat. Ya, sehingga dia butuh bantuan orang tua. Kalau dia misalnya lagi pipis, lagi habis basah pantatnya, ya harus dibantu. Karena sebenarnya dia bisa, cuman dia nggak mau gitu dia. Gimana? Sebenarnya dia bisa ke kamar mandi sendiri, dia bisa mandi Bisa sendiri. lah, punya kuasa. Cuman dia ngambek kayaknya nih, daripada gua nggak ada kerjaan orang tua gua kan gitu ya. Ya mending gue jadi manja-manja aja gitu ya. Betul? Intinya Tuhan Yesus punya kuasa gitu lah. Iya, tapi dia nggak mau berkuasa waktu bayi. Bukan nggak mau berkuasa, Bang ini nggak paham loh. Ya buktinya kalau ke kamar mandi digendong sama ibunya belum bisa jalan sendiri. Begini loh. Nah, gimana? Abang harus pahami dulu. Kenapa Tuhan mau menjelma menjadi manusia? Terus punya misi. Pastinya punya misi gitu loh. Tidak serta, ya kan? Punya misi. Kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Pasti punya misi. Tujuannya apa gitu? Iya, kita ini kan kembali ke satu-satu kita bahas maha kuasa. Tidak, misalnya begini. Ketika dia mau menjadi manusia, tidak mungkin dia langsung menunjukkan kekuasaannya. Karena ketika itu ini manusia tahu, orang akan begitu. Ya kalau gitu gini aja deh. Terakhir nih, biar teman tunjukkan kemahakuasaan Yesus waktu dia hidup di dunia ini deh. Silakan. Saya permudah loh. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus hidup di dunia ini? Yesus membangkitkan orang mati. Apalagi Yesus berbicara dalam beberapa bahasa di umur sekian. Kan? Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Oke, cuman itu. Yesus naik ke langit. Oke. Nah, banyak mujizat-mujizat. Ya cukup. Waktu Yesus hidup di dunia ini, siapa yang berkuasa di negaranya Yesus? Gimana? Waktu Yesus hidup di dunia ini, siapakah yang berkuasa di negaranya Yesus? Herodes atau siapa lah namanya? Pemerintahan, berkuasa secara pemerintahan loh, beda ya. Berarti Yesus dikuasai dong oleh orang lain. Pak pahami dulu gini loh. Gimana sih katanya berkuasa? Pak dengar dulu. Iya. Lanjut Bang Ardian, saya nggak bisa ini. Tadi kan saya bilang berkuasa dalam birokrasi atau apa dulu. Berkuasa dalam keluarga, kepala keluarga kan begitu. Berkuasa dalam sebuah perusahaan ya direktur kan begitu. Beda. Ruangnya mana dulu? Saya ulang ya bro ya. Kan Yesus maha kuasa nih. Pahami dulu. Bro, dengerin dulu, kan Yesus maha kuasa, betul? Ya. Oke. Ini di bumi loh ya. Ya. Nah, pertanyaan sederhana kok. Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah yang berkuasa di negaranya Yesus? A. Yesus, B. Tentara Romawi. Di negaranya Yesus, ya kan? Ini konteksnya negara ya. Ya. Negara ya
siapa itu di sana itu? Tentara Romawi apa Yesus? Berkuasa dalam tatanan pemerintahan. Ya segala hal. Oh nggak bisa kayak gitu, beda. Lu orang katanya maha kuasa gimana sih? Gitu. Oke, ya saya persempit. Waktu Yesus ditangkap, siapakah yang berkuasa? Waktu itu yang menyidangkan Pilatus. Diulang ya, waktu Yesus ditangkap, siapakah yang berkuasa? A. Yesus, B. yang menangkap. Maksudnya? Kan Yesus ditangkap tuh, mau disalib. Ya. Diolo-olo, diludahin gitu ya. Nah, waktu Yesus ditangkap, siapakah yang berkuasa? A. yang menangkap, B. yang ditangkap. Yesus. Lo kok yang ditangkap yang berkuasa gimana sih Bang Ardiansa? Nah, Lanjut. tadi saya dulu gantian. Saya mau meluruskan otak Kenzo. Tuhan itu, dengar dulu, Tuhan itu Ya udah silakan. maha kuasa. Ya, maha kan? kuasa. Maha kuasa, dia punya maha kuasa. Ya. Tapi beda pemahaman maha kuasa dengan mau menunjukkan bahwa dia punya kuasa gitu loh. Kalau dia tidak mau tunjukkan punya kuasa, gimana mau bilang kan begitu. Maka saya bilang konsep berpikir kita nggak nyampe deh kalau bicara soal Oke, Tuhan aku gitu. melanjutkan narasi Bang Handi ya. Intinya masih di tahapan Tuhan Maha Kuasa ya. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah dipindah tempatkan oleh makhluk yang tidak maha kuasa? Pernah nggak? Maksudnya gimana? Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah dipindah tempatkan oleh makhluk yang tidak maha kuasa? Pernah atau tidak? Gimana? Allahu Akbar. Saya masih lihat orang kasih abang itu loh. Udah nggak usah lihat itu. Pertanyaan saya. Nah, abang dapat duit banyak tuh. Iya, saya lihat orang kasih banyak tuh, masa kaget tuh. Pertanyaan saya, dengerin. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah dipindah tempatkan oleh yang bukan Tuhan dan yang tidak Maha Kuasa? Pernah nggak? Kalau saya sempat baca, kayaknya pernah iblis ke apa itu? Nah, berarti Tuhan yang Maha Kuasa pernah dikuasai oleh makhluk yang tidak maha kuasa, betul? Bukan pernah dikuasai, tapi pernah dicoba. Loh, berhasil nggak? Iblis membawa, dengerin. Pada saat percobaan, dengerin dulu. Pada saat percobaan itu di padang gurun itu, iblis berhasil nggak memindah tempatkan Tuhan yang Maha Kuasa? Berhasil nggak? Dia berhasil memindah tempatkan, tetapi dia tidak. Dengar dulu. Sudah cukup. Makanya abang Cukup coba dulu. dengar itu secara utuh loh kalimatnya. Iya, saya Kalau tahu. kalimatnya satu dua Saya kata, tahu. Pak tidak memahami gitu loh. Saya tahu. Intinya, dengar dulu ya kalimatnya kesimpulannya, secara utuh, saya gitu tahu loh. itu kan dicobai iblis, saya tahu. Tetapi kesimpulannya yang saya ingin katakan di sini, kesimpulannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa pernah dipindah tempatkan oleh makhluk yang tidak maha kuasa. Dipindah tempatkan itu ada di ayat Matius 4, ya kan? Matius 4. Kalau nggak salah ayatnya yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Di ayat 5-nya berbunyi, kemudian iblis membawanya ke kota suci. Jadi pertama di kota suci, ya iblis membawa ke kota suci. Di ayat ke-5, di ayat ke-8-nya iblis membawa ke gunung yang sangat tinggi. Pertanyaan saya, itu berpindah tempat nggak? Berpindah lah. Berpindah. Berarti kesimpulannya iblis berhasil memindah tempatkan Tuhan yang notabene katanya maha kuasa ini, betul? Bukan notabene katanya, katamu. Kalau kami ya dia berkuasa gitu loh. Loh lah iya, berarti iblis Katanya ini kata siapa? Ya iblis ini kan makhluk, betul? Ya. Nah, makhluk ini, iblis ini kan nggak maha kuasa, betul? Ya. Nah, iblis yang tidak maha kuasa berhasil memindahkan Tuhan yang maha kuasa, betul? Betul. Nah, mantap. Berarti lebih berkuasa yang mana? Iblis atau Yesus? Yesus lah. Ya.
Begini Loh, Beda. Begini loh. Dengar dulu. Lu ketawa semua penonton di bawah itu. Ya. Enggak masalah ketawanya. Kan begini. Bang, abang jangan memalukan partai abang, bang. Jangan memalukan partai abang gitu loh. Oh, biasa abang ini aja lah. Bang Ardi, Ngapain soal diskusi kan memalukan. bentar Apa sih Kenzo, yang memalukan? bentar. Kenzo, bentar. Bang Ardi, Selalu aja lah. Iya. Iya, Bang Ardi. Iya, Kalau Bang Mukidi. Iya, kalau Bang Ardi nggak sanggup, nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera ya. Tunggu ya, aku lanjut dulu ya bentar ya, Bang Mukidi ya. Tapi Jadi- asik Bang Ardi, salam kenal ya. Salam Ya, hormat. salam kenal. Bang Salam hormat. Ya, Bang Genzo. Siap. Gurunda kalau udah masuk ya Gurunda kasih tanda-tanda ya Gurunda ya. Oke, Bang Genzo. Iblis ini kan tidak maha kuasa, betul? Ya. Iblis ini kan makhluk. Kita pelan-pelan aja. Iblis ini kan makhluk, betul? Nah, Yesus kan maha kuasa, betul? Ya. Yesus kan Tuhan, betul? Betul. Berarti yang tidak maha kuasa ini atau iblis yang tidak maha kuasa ini berhasil memindah tempatkan atau berhasil mengatur tempatnya Tuhan yang tidak maha kuasa. Berhasil mengatur tempatnya Tuhan yang maha kuasa. Mencoba bahasa pendeknya daripada bahasa panjangnya gitu loh. Mencoba Yesus. Ya, tapi kan berhasil memindahkan. Dipindah nggak tempatnya itu dari kota suci di ayat kelima dipindah ke mana itu, ke atas gunung, berhasil nggak iblis memindah? Iya. Berhasil dipindah nggak? Berhasil, iya. Nah, berhasil. Berarti iblis yang tidak maha kuasa ini berhasil memindah tempatkan Tuhan yang maha kuasa, betul? Betul? Berhasil memindah tempat ya? Iya, memindah tempat. Saya tanyakan hanya memindah tempat, betul? Oh, berhasil memindah tempat. Nah, berhasil memindah tempat, betul nggak? Ya. Berhasil. Jadi dikuasai nggak tempat itu? Nggak dikuasai. Hanya berhasil memindah tempat aja. Lah iya, berhasil memindah tempat kan. Jadi kehendak apakah kehendak iblis adalah kehendak Yesus? Gimana? Apakah kehendak iblis adalah kehendak Yesus? Maksudnya? Saya tanya lagi. Apakah kehendak iblis adalah kehendak Yesus? Kehendak iblis adalah kehendak Yesus? Enggak lah. Oh enggak, baik. Pada saat Yesus dipindah tempatkan itu, apakah Yesus mau dipindah oleh iblis? Iblis kan mau memindah Yesus. Nah, itu kan kehendaknya iblis, betul? Ya, kehendaknya iblis ya. Nah, apakah kehendak Yesus ini menyetujui kehendak iblis? Yesus biarkan aja. Loh lah iya, berarti kan menyetujui kehendak iblis kan? Karena Yesus mau menunjukkan kepada manusia. Loh lah iya, kesimpulannya kehendak Yesus sama dengan kehendak iblis kan gitu? Enggak sama, Bang. Loh. Sama dengan kehendak iblis gimana? Lah buktinya Yesus terpindah nggak? Berpindah tetapi berpindah. Ini loh. Kenapa Yesus dengerin Bang, dengerin. Kenapa Yesus berpindah? Kenapa Yesus berpindah? Karena iblis menghendaki kan gitu. Ya. Nah, berarti sesuai dengan kehendak iblis kan? Gimana? Cantik Bang, artinya. Kenapa iblis berpindah? Dengerin ya. Kenapa Yesus berhasil berpindah tempat? Apakah karena Tuhan menghendaki atau karena iblis menghendaki? Yang pertama, saya ingin jelaskan ya. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya, Enggak lah, ketika soal Yesus aja. berhasil dipindah tempatkan oleh iblis, apakah itu karena Tuhan menghendaki atau iblis menghendaki? Yang pertama, Yesus mau menunjukkan kepada muridnya dan Saya nggak tanya itu. Sama saya nggak tanya itu. Justru
nggak tanya itu saya jelaskan. Iya, supaya saya nggak tanya pertanyaannya itu. Bapak bisa tahu. Saya nggak Gitu tanya loh. itu. Kenapa mau menjelaskan yang itu? Karena saya nggak tanya gitu loh. Anda cukup menjawab sesuatu yang saya tanya. Contoh, apakah Anda sudah mandi? Apakah coba Bang Gensu, coba jawab pertanyaan saya. Apakah Bang Gensu sudah mandi? Kalau begini loh, kalau itu Jawab dulu. Apakah sudah mandi baru pulang mancing? Nanya, Ya. penanyanya itu yang Bang nggak Gensu. tahu privasi orang. Bang Gensu, apakah Masa Bang saya Gensu, perlu apakah jawab Bang sampai Gensu, mandi oke. saya ada tidur, Apakah saya Bang Gensu ngapain sudah makan? dijelaskan? Udah saya ganti. Isinya apa kan gitu. Apakah Bang Gensu sudah makan? Saya mau udah makan apa belum nggak perlu saya sampaikan Waduh, gitu loh. ini orang. Beda lah. Ya udah, sekarang saya tanya, apakah Bang Gensu sudah bernapas hari ini? Oh kalau abang sudah bernapas saya juga sudah. Nah, bernapas. Kenapa kok Bang Gensu harus menjawab kenapa sudah bernapas? Padahal kan yang saya tanya itu kan yang sudah bernapas. Harusnya Bang Gensu menjawabnya gini, oh saya baru pulang mancing. Harusnya gitu dong. Maksudnya? Nah kan? Artinya secara psikologis manusia itu harusnya menjawab sesuatu yang dipertanyakan, bukan menjawab sesuatu yang nggak dipertanyakan. Contoh, kalau saya tanya, Bang Gensu udah makan belum? Kemudian Bang Gensu jawab gini, oh saya baru pulang mancing. Nyambung nggak Bang Gensu? Justru begini, kenapa nyambung saya nggak? sampai Jawab jelaskan? dulu, nyambung nggak? Dengar dulu. Jawab dulu, nyambung nggak? Iya, Nyambung saya kan jawab. Nyambung nggak? Tinggal jawab nyambung atau enggak loh? Begini loh. Nyambung nggak? Abang kan meminta saya menjawab. Susah Ketika kali. saya menjawab, dengar dulu. Enggak, nyambung nggak? Kalau saya tanya ke Bang Gensu udah makan belum? Terus Bang Gensu jawab gini, oh saya baru pulang mancing nih Bang Ardi. Nyambung nggak? Abang ini saya heran ya. Begini loh, saya mau Pam menjawab, Pam bertanya, saya menjawab. Mak, kenapa sih yang Saya ada yang kayak gini ini Bang Andi? Justru pertanyaan Anda itu yang keliru, makanya saya perjelaskan sehingga pertanyaan Anda itu harus benar gitu loh. Udah nggak usah kemana-mana, ada kembali ke topik. Apakah berpindahnya Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain, apakah ini kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Kehendak iblis. Berarti kehendak iblis. Saya baru tadi redaksi kalimat. Aduh. Berarti kehendak iblis ya, bukan kehendak Tuhan ya. Kalimat saya tadi baru koma loh, belum titik loh. Kalimat saya tadi masih koma loh, belum titik. Iya, masih koma. Oke, intinya kehendak iblis kan? Enggak, makanya pahami sebuah kalimat itu harus cari. Abang barusan bilang kehendak iblis. Gitu. Makanya saya lihat teman-teman yang sering Bang Kenzo. Barusan Bang Kenzo kan bilang kehendak iblis gitu kan? Diakui nggak? Masih koma. Iya, masih koma ini apakah ingin menggugurkan dengerin, masih koma ini apakah Bang Kenzo ingin menggugurkan kalimat pertama Anda yang menjelaskan bahasanya? Enggak digugurkan. Menjelaskan. Menggugurkan dengan menjelaskan beda kan? Tapi kesimpulannya kehendak iblis ya? Masih koma, belum. Iya, masih koma. Iya, tapi kesimpulannya nggak akan merubah perkataan pertama yang bilang kehendak iblis kan? Nggak akan berubah itu kan? Satu atau dua kata dalam sebuah kalimat tidak bisa menyimpulkan. Gini loh. Nanti setelah Abang jelaskan, nggak akan menggugurkan kalimat pertama yang Abang bilang kehendak iblis kan? Nggak akan digugurkan kan itu? Nah itu makanya saya bilang. Loh, digugurkan nggak? Dulu bahwa itu masih koma saya bilang. Iya, digugurkan nggak? Saya tanya, digugurkan nggak? Dalam sebuah kalimat. Ketika saya tanya, iya. Belum bisa menyimpulkan kalimat. Lah iya, kan Abang kan mau menjelaskan, setelah ini, betul? Nah, penjelasan Abang yang setelah ini, apakah Abang akan menggugurkan kalimat pertama Abang? A, menggugurkan, B, tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan. Berarti tetap kan? Gak begini loh.
Saya tahu Bang Andi. Dia bilang koma ini ingin menggugurkan kalimat pertama. Saya paham itu. Coba kita dengar. Nggak menggugurkan. Oh ya, ya udah. Oke, nggak menggugurkan. Kita kunci teman-teman. Dia nggak akan menggugurkan kalimat pertama yaitu. Dia baru koma, makanya saya Ya, bilang. oke. Intinya nggak menggugurkan ya. Nggak menggugurkan ya. Oke, lanjut silakan Bang Incu. Nah, kalimatnya dengar baik-baik Ya, ya. kalimatnya. Lanjut komanya apa komanya? Tadi bilang apa tadi? Koma. Lupa saya. Loh. Enggak, di depannya. Kehendak iblis. Kehendak iblis. Kehendak iblis, koma. Karena Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia lebih berkuasa dari iblis. Paham? Kesimpulannya, kehendak siapa? Dengar nggak kalimat saya? Iya, saya dengar. Kesimpulannya kehendak siapa? Koma. Koma. Karena Yesus mau menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia lebih berkuasa dari iblis. Iya, oke. Kesimpulannya kehendak siapa? Yesus Kehendak dicoba siapa? oleh iblis. Ya, kesimpulannya kehendak siapa? Kehendak ini apa namanya? Kesimpulannya Yesus dicoba oleh iblis. Iya, saya tahu itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yesus berhasil dipindah tempatkan oleh iblis itu, apakah A kehendak iblis, B kehendak Yesus? Tadi saya sudah ngomong ulang-ulang nih, saya malas Bang. Iya. Berarti kehendak iblis ya? Saya sudah sampai. Ya, berarti kehendak iblis kan? Selanjutnya sampai titik. Iya. Abang Iya, berarti masih kan. tanya. Iya, berarti kehendak iblis kan? Kesimpulan saya bilang. Kesimpulannya Yesus dicoba oleh iblis. Yesus berhasil itu diulang balik. dengerin. Yesus berhasil dicobai iblis ini atas kehendak A iblis, B kehendak Yesus. Yang mana? Enggak, saya nggak bingung, Pak. Ya udah jawab. Justru abang yang bingung. Iya. Ya sudah, sekarang jawab. Tadi bang paham nggak kalimat itu? Ya sudah, sekarang jawab pertanyaan saya. Yesus berhasil dipindah tempatkan. Dengerin Bang. Bang paham nggak kalimat itu? Bang Kinzu dengerin. Yesus berhasil dicobai iblis ini. Yesus berhasil dipindah tempatkan oleh iblis ini berkat kehendak siapa? A kehendak iblis, B kehendak Yesus. Saya malas mau jawab itu. Tadi saya sudah sampaikan itu satu kalimat. Abang belum jawab. Oh iya, oke. Berarti abang tadi bilang kehendak iblis ya, betul? Kan tadi saya sudah bilang komanya terus ini. Lah iya. Kan Anda bilang, kan Anda tadi bilang. Sabar, dengar Bang. Ya kehendak iblis. Dengerin. Abang tadi bilang. Terus kesimpulannya saya sudah sampaikan semua, tapi abang tanya terus. Abang tadi bilang. Koma tersebut, penjelasan koma itu tidak akan menggugurkan kalimat pertama, betul? Abang tadi kan bilang gitu, betul? Berarti sebelum koma tadi abang bilang kehendak iblis. Oke, kita sepakat ya. Berarti Yesus berhasil dipindah tempatkan ini atas kehendak iblis, bukan kehendak Yesus. Sepakat? Kok tadi saya sudah bilang, kok tanya lagi. Loh lah ya, berarti sepakat kan kehendak iblis kan? Betul? Tadi saya sudah jelaskan satu kalimat masih. Lah iya, kehendak iblis kan? Kita diskusinya nggak bagus ini. Loh, gimana sih abang ini? Bang Hadi mau masuk, Bang Hadi. Silakan Bang Hadi. Oke, di gini dulu Bang Kinju. Bang Ardian, salam. Bang Kinju, tadi kan topiknya kan tentang siapakah Yesus itu tadi kan. Sebentar Bang Bejo, jangan dibelokkan. Jangan dibelokin Pak Bejo. Jangan dibelokin dulu Bang Bejo. Aduh, sabar dulu, kenapa? Saya belum siap ngomong, maksud saya kan Anda nggak tahu juga ya. Sepertinya seru. Lanjut. Ya jangan dibelokkan dulu. Ini masih berbicara soal kehendak, itu loh. Apakah berhasil? Selesai masanya. Ya. Oke. Apakah keberhasilan pemindahan tempat Yesus ini berkat kehendak iblis atau berkat kehendak Yesus gitu loh? Silakan Pak Kinsu. Ini dua ada item nih, pemindahan tempat dan pencobaan itu atas kehendak siapa itu loh.
Iya. Iya itu. toh. Kalau ini jelas pertanyaan ini, Bang Andi Celebes. Ya Bang Andi udah. Celebes ya tadi. Ya udah, oke. Heeh. Jadi kehendak siapa? Kalau dan pencobaan, itu kehendak dua-duanya. Iya, berarti kehendak iblis adalah kehendak Yesus kan gitu. Enggak, tadi loh. Lah iya, kehendak dua-duanya ini iblis dan Yesus kan? Enggak. Yang Mas Andi tadi bilang apa? Pencobaan, ya kan? Loh lah iya, pencobaan ini. Kalau pencobaan itu yang menjadi kehendak Yesus. Loh lah Pencobaan. tadi Pencobaan. katanya dua-duanya. Iya kan, soal pencobaan itu yang kehendak Yesus. Loh, Karena dia Anda tadi menunjukkan bilang kehendak kepada dua-duanya para murid. gimana? Anda tadi bilang kehendak dua-duanya. Karena tadi Bang bilang pindah tempat. Ya. Loh enggak. Setelah Bang Handi ngomong barusan, Anda bilang oh itu kehendak dua-duanya gitu. Karena Yesus ingin menunjukkan kepada para muridnya dan para pengikutnya waktu itu. Loh lah iya. Bang, abang barusan bilang kehendak dua-duanya loh. Iya, itu yang tadi itu toh. Kan saya bilang kalau Iya, berarti kan kehendak dua-duanya kan, berarti kehendak iblis dengan kehendak Yesus kan gitu. Iblis berkehendak untuk mencoba Yesus. Nah, terus Yesus? Yesus menunjukkan kepada iblis bahwa dia punya kuasa gitu loh. Iya, berarti kehendak iblis dan kehendak Yesus sama kan? Bukan sama. Loh, beda. Gimana sih? Aduh, abang ini. Loh, pertanyaan saya simpel loh. Percobaan itu konsepnya. Jadi Bang Ardiansyah. Jadi kalau kehendak dua-duanya gini kesimpulannya. Kehendak Yesus ingin dicobai, kehendak iblis mau mencobai. Itu baru kehendak dua-duanya, betul? Gitu. Ya, jadi saling berkehendak gitu loh. Beda, misinya beda, konsepnya itu Bang beda. Ardiansyah, saling berkehendak katanya. Udah. Oh, saling berkehendak. Yesus ingin menunjukkan kepada para muridnya, para pengikutnya. Jadi intinya bahwa dia keduanya berkuasa, gitu. Intinya keduanya Kalau saling dia berkehendak berkuasa, ya. Iblis pun dia berkuasa gitu. Iya, Kan intinya keduanya saling berkehendak kan? Ya, sekarang kita maju. Dalam hal ini Yesus berkehendak apa, iblis berkehendak apa? Kan gitu pertanyaan selanjutnya. Silakan. Betul ya Bang Ardian saya? Lanjut Bang Handi, anakku nangis ya. Lanjut Ya. dulu. Jadi Yesus Pak Genso. dulu Bang. Awas anaknya nanti. Bang Genso. Ya. Yesus itu berkehendak apa? Iblis berkehendak apa? Silakan. Sekarang begini Bang, Yesus itu kan segala sesuatu yang dia buat, termasuk apapun yang terjadi pada dirinya selama di muka bumi ini, itu karena ingin menunjukkan kuasanya kepada manusia, ingin berfirman kepada manusia apa yang perlu diperbuat, apa yang perlu diikuti dengan beliau, kan begitu. Itu yang ingin dibuat Yesus. Makanya Yesus ingin apa? Tidak serta-merta setiap kejadian apapun beliau menunjukkan kekuasaannya gitu loh. Karena ada misi yang tersirat di situ dari apa yang Bang Joma, udah kembali Bang Joma? Bang udah balik belum? Maksud Pak Kenjo mau menyatakan Yesus itu adalah Tuhan gitu, dia mau menyatakan gitu. Ya, Langsung gitu, terus terang aja, tegas-tegas aja. Kenapa enggak? Kenapa harus pakai cara-cara gitu kalau gitu? Kak, kan begini, kalau langsung menunjukkan seperti itu, manusia tidak akan berubah, misalnya tidak akan menunjukkan sifat aslinya seperti apa. Karena manusia ini kan ketika dia tahu bahwa itu Tuhan, dia pasti tunduk semuanya. Tapi setelah Tuhan nggak ada, dia akan kembali lagi ke sifat aslinya, gitu loh. Tujuannya Tuhan itu datang ke bumi untuk apa sebenarnya berarti? Menyelamatkan. Buat manusia. Ya. Bukankah itu buat memperingatkan manusia? Apakah efektif kalau dia tidak mengatakan kalau dia Tuhan? Kan lebih gampang kalau dia bilang aku Tuhan, ikut aja aku. Jangan bantah aku gitu. Ini yang Justru itu terjadi, yang keliru. pengajaran yang ada pada nabi-nabi sebelumnya kan. Menyatakan dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah sama Israel. Tuhan hanya satu. Kenapa harus tampil Yesus? Itu kan nggak perlu jadinya cara-cara itu. Kenapa nggak tegas saja kalau begitu? Kenapa begini, Bang, pada begini, masa Bang. nabi-nabi Kalau soal- sebelumnya kalau- Tuhan itu berkata tegas dia adalah Tuhan? Kalau soal pernyataan Bang Bejo tadi,
apa namanya, otak kita nggak mampu untuk sampai ke situ, karena itu Tuhan itu misinya, kuasanya segala macam kita nggak nyampe gitu loh. Yang nyuruh Anda berpikir tentang dia siapa gitu. Karena itu semua sudah ada di dalam pengajaran para nabi sebelumnya. Torah sudah menegaskan dengan secara tertulis hukum. Dan tidak ada menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, bahkan membantah Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa di dalam pengajaran Yesus harus menjadi manusia di Kristenan? Itu kan ada kemampuan diterima oleh pengajaran oleh umat para nabi sebelumnya. Apa kamu merasa bahwasannya Tuhan itu tidak mampu untuk membuat manusia itu mengerti? Suara Bang Bejo mendem kecil. Oke. Suaranya nggak jelas nih. Jadi menurut kamu Tuhan tidak mampu menjelaskan kepada manusia, padahal dia sudah memberikan para nabi untuk menjelaskan tentang siapakah Sang Maha Pencipta, siapakah dia. Di Torah tertulis tentang YHWH, menciptakan segala sesuatu, Tuhannya para nabi. Ya, di Torah jelas menyatakan bahwasannya dirinya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Bagi Bani Israel terutama. Kenapa harus dilakukan Yesus tidak menyatakan dirinya, membuat andaian-andaian seperti yang Anda katakan tadi? Waduh, habis kepental. Mohon maaf ya, habis kepental, mohon maaf. Gimana Kenzo tadi? Jadi kesimpulannya kehendak siapa tadi? Bang, itu sudah lewat. Tadi jam sekian itu topiknya. Ini sudah beda, Bang. Loh enggak, tadi belum selesai. Kehendak siapa tadi? Manusia jadi ini kita sudah bahas tempat lain, Abang masih ke situ aja. Kehendak manusia. Jadi itu. Ya, karena pada nabi sebelumnya kan kehendak Tuhan jelas tegas. Ini kan pernyataan kehendak manusia. Pengertian. Mantap, Bang. Sukses ya. Lanjut ke ini nih. Lanjut ke salib. Yesus itu lanjut ke salib, Bang Ardiansa. Yesus itu disalib kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak penyalib? Lanjut. Iya, udah. Kehendak siapa? Yesus disalib itu kehendak iblis. Bang Ardian suka yang berkehendak siapa? Itu saya masuk cepat itu, Bang. Gini Bang Genzo, berhubung kami ini umat Islam sayang ya dengan kami ini sayang loh dengan Bang Genzo, Bang. Jadi iya, sayang dengan Bang Kenzo gitu loh, karena sayang sekali sampai-sampai kita sangat perhatian kepada Bang Kenzo. Saya juga sayang Bang Ardian. Biar ya makanya akalnya dijalankan. Langsung aja kita ya, langsung aja. Yuk. Pada saat Yesus disalib itu kehendak siapa? Apakah kehendak Yesus atau kehendak iblis? Maksudnya gimana? Pada saat Yesus disalibkan itu, apakah kehendak Yesus atau kehendak iblis? Apakah kehendak Yesus atau kehendak iblis? Kehendak iblis untuk apa? Loh, ya saya tanya. Saya tanya kok, malah balik tanya. Kalau orang tanya itu dijawab, bukan balik tanya. Langsung dia milih Bang Ardiansa. Waktu Yesus disalib, kehendak siapakah Yesus disalib? Iya. Lu pilih jawaban sendiri deh. Ya, silakan. Kehendak siapa? Kehendak siapa deh, gitu aja. Gitu, Bang. Santai. Yang pertama. Iya, ketawa dia kan nggak bisa jawab. bukan nggak bisa jawab, sih seru sih. Iya, seru. Yang pertama, orang-orang yang mau menyalibkan Yesus itu mereka memiliki kehendak untuk, ya kan? Bingung dia. Gak bingung. Bingung dia makan dia. Mereka ingin menyalibkan Yesus karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Makanya karena Yesus mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya mereka punya kemauan untuk menyalibkan Yesus. Oke, berarti penyaliban Yesus ini berdasarkan kehendak. Berarti penyaliban Yesus ini berdasarkan kehendak satu. Itu satu. Tadi saya ngomong belum habis, Bang. Oh, belum habis. Lanjut. Terus yang kedua, Yesus mau menggenapi firman-Nya yang mengatakan bahwa orang nggak ditanya tujuannya kok akan bangkit di hari ketiga. Saya nggak tanya itu, Bang. Iya, saya nggak tanya itu. Tapi saya sampaikan. Iya, jangan disampaikan kalau saya nggak tanya. Kan saya nggak butuh.
Iya kan tadi Reda kalimatnya tadi itu belum selesai gitu. Iya, tapi saya nggak tanya itu. Kalau belum selesai, itu tetap fokus pada pertanyaan saya. Jangan sesuatu yang nggak saya tanya, Anda ikut ngomong. Nggak usah. Ini yang saya jawab pertanyaan apa? Oh, itu bukan menjawab, kan saya nggak tanya. Kan tadi saya bilang kalau kehendaknya tentara Romawi itu, ya kan, mereka mau menyalib Yesus karena Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ah, berarti kehendak Romawi kan, betul? Satu. Dengerin dulu. Pada saat Yesus akan disalib itu, sebelum sampai ke tentara Romawi, itu ada Yudas nggak di situ? Jawaban masih muter-muter melulu. Ya, ada Yudas nggak di situ, Bang? Ada. Ah, Yudas dibisikin siapa? Tentara Romawi lah. Loh, Yudas dibisikin iblis. Gimana sih? Romawi juga iblis tentaranya itu loh. Loh iya, tapi awal mula iblis membisikkan kepada Yudas. Masa nggak baca sih, Abang? Masa Bible sendiri nggak baca sih? Begini Bang, kalau kami ya, kan? Bingung sendiri. Bukan bingung Bang. Apa? Sama pusing. Kan. Kalau abang ini saya ngomong belum habis Bang, Abang sudah ambil kesimpulan gimana sih? Iya, silakan. Kalau saya ini kan Katolik. Kalau kita itu saya padahal nggak tanya apakah Anda Katolik atau Kristen lo ya. Saya nggak tanya itu lo ya. Enggak ya saya sampaikan aja. Ya nggak usah kan, saya nggak tanya. Oh begitu. Iya, kalau saya nggak tanya itu nggak usah ke situ. Pertanyaan saya pada saat Yudas mau menyerahkan Yesus itu, Yudas itu dapat bisikan dari siapa? Tentara Romawi. Allahu Akbar. Nggak pernah baca Bible Bapak ini. Dapat bisikan dari iblis, Pak. Ya Allah. Mereka iblis juga itu, Bang. Oh, berarti iblisnya kelihatan. Iya, iblis yang kelihatan. Ya udah, jadi iblis yang membunuh Yesus, udah. Oh, berarti iblis ya? Iyalah. Berarti gini, Yesus disalib. Sebentar, Bang. Orang-orang jahat itu kan Sebentar. Yesus disalib ini berarti berdasarkan kehendak iblis, betul? Saya tadi kan belum habis. Iya, Abang potong tadi. Benar, serius. Kan tadi saya baru bilang, tentara Romawi itu mau menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ya, terus? Lanjut. Terus Yesus bersedia disalibkan. Ya kan? Bersedia ya? Bersedia ya? Dengar dulu. Saya garis bawahi dulu. Yesus bersedia disalibkan. Saya garis bawahi. Bersedia ya? Abang ini kita ngomong belum habis juga. Kenapa kalau setiap kali perkataan dia saya garis bawahi nggak mau ya Bang Andi? Garis bawahi aja nggak masalah lah. Iya, saya garis bawahi. Berarti bersedia. Yesus bersedia disalib, betul? Karena mau menunjukkan sesuai dengan apa yang dia firmankan bahwa di hari ketiga anak manusia akan bangkit. Ya, oke. Berarti bersedia. Akan naik ke surga, gitu. Berarti bersedia. Kita sepakat dulu. Yesus bersedia disalib. Sepakat? Sepakat? Betul nggak? Sepakat nggak? Nah, ada yang bilang ini di bawah ini. Biarkan Keso ngomong, jangan dipotong-potong. Bang Ardian potong terus ini. Bang. Udah, langsung aja. Sepakat dulu. Sepakat aja dulu. Keso ngomong belum habis, Bang Ardian potong melulu. Ya udah sepakat aja. Yuk sepakat kita. Berarti Yesus disalib ini bersedia disalib, betul? Betul nggak? Ya. Ya, bersedia. Berarti kehendak Yesus bersedia disalib, betul? Muter terjaya sudah berlama-lama sembah aku adalah Tuhan. Aduh, Abang nih malah baca postingan di bawah ini, gimana lah ini? Nggak dengar suara, Bang. Nggak ada yang Saya tanya, kehendak Yesus disalib ini ternyata kehendak Yesus juga, betul atau salah?
Saya tidak menilai itu betul atau salah karena Loh, saya belum baca bertanya. Bible tuh. Saya Ya, ingin belum bertanya. baca, gimana saya jawab betul atau salah? Oh, berarti abang belum baca Bible. Bukan belum baca Bible, belum Lo baca tadi di barusan bagian bilang belum itu. baca kok. Abang ini. Wah, gimana ini? Tadi abang bilang belum baca. Sekarang saya bilang, oh berarti belum baca. Oh, bukan belum baca. Gimana sih ini diskusinya? Enggak, belum baca di bagian itu yang sesuai yang pertanyaan abang gitu. Loh lah, iya berarti kan belum baca. Paham enggak? Kesimpulannya Kalau belum baca kan? Bible, secara keseluruhan saya belum baca. Ya, berarti Kalau belum di baca. bagian itu sesuai dengan pertanyaan abang, berarti hanya bagian itu aja gitu. Ya kan memang Paham yang nggak? saya bahas bagian itu. Gimana sih? Makanya tadi saya bilang saya belum baca di bagian itu gitu loh. Oke, saya kasih tahu, saya kasih tahu. Itu benar. Aduh, lah ini. Benar, Lanjut lah Bang surga Andi. salam neraka. Udah, nggak nyambung Bang Andi, lanjut. Jadi Kenjo, kamu meyakini bahwasannya Yesus itu Tuhan karena ada tanda-tanda ketuhanan pada dirinya gitu ya Kenjo ya? Iya bang. Maksudnya kan. Tapi tanda-tanda ketuhanan itu nggak kamu jelaskan dari tadi. Yang mana yang tanda ketuhanannya? Banyak sekali bang yang di Alkitab itu. Iya, tapi kan nggak ada yang kamu tahu kayaknya. Apa tanda-tanda? Tahu lah, saya tahu lah. Angkat Kenapa bendera nggak bisa kamu jelaskan kalau memang Tuhan itu dia Tuhan? Karena tadi kan topik awalnya memang siapakah Yesus, ya? Dari awal tadi sampai dibawa muter ke sana sini. Begini bang, dengar dulu bang. Percuma saya jelaskan di sini, kan begitu. Kok percuma? Iya, Ini kan percuma. Ini karena, kan ruang karena abang-abang diskusi. ini kan tidak mengimani dia, kan begitu. Yang Terus mengimani yang- dia kan cuma saya. Gini Kenjo, kalau mengenai Tuhan ya, bukan cuman yang di masa sekarang kamu dan saya yang dari Kristen dan Muslim, ya. Zaman dulu ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ya. Banyak zaman dulu orang-orang yang hidup di zaman para nabi. Apa mereka semua nggak percaya Tuhan? Nggak ada umatnya para nabi itu? Nyatanya kan Oh, mereka pun ada yang memahami tentang Abang. Tuhan, mengenal Tuhan, Abang. jadi anak-anak Tuhan. Ada tuh dalam Biblemu juga. Abang, ada yang minta kasih ruang tuh bang. Kayaknya kita sudah terlalu lama nih. Kenapa kau kecapean udah? Enggak ngaruh sih. Cuman biar yang lain kebagian kan. Enggak, ini kan masih ada ruang kosong, nggak apa-apa. Belum ada yang minta naik. Minta mereka naik aja kalau mau ngomong. Nggak ada yang minta naik, Kenjo. Jadi nggak apa-apa, santai aja ngobrolnya. Pemahaman tentang Yesus adalah Tuhan itu. Yang mana bisa kau jelaskan tandanya gitu. Di Alkitab sudah tertulis tuh bang. Banyak apa yang dinubuat Yesus. Kalau yang di Bible itu Kenjo, tertulisnya kan ada perjanjian lama. Ya, menyatakan bahwasannya YHWH itu Tuhannya orang Yahudi, Bani Israel, itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Ya, tidak mungkin bisa memenuhi sebuah gubuk, sebuah ruang dunia. Dan ada yang bertanya, dengan apa kau akan menyamakan aku katanya. Jadi dia nggak sama. Bagaimana bisa ada tokoh Yesus yang diajarkan kekristenan yang mirip seperti manusia karena dia laki-laki, mirip dengan seorang laki-laki. Ya. Kamu percaya itu Tuhan. Karena kamu belum bisa menjelaskan dia punya ciri-ciri apa tentang dia Tuhan. Itu. Kalau cuman sekedar percaya nggak ada dasarnya, mana bisa Kenju? Adalah bang, masa nggak ada dasar orang percaya? Nggak mungkin lah. Nah makanya kok kamu percaya Yesus Tuhan itu apa yang kamu percaya itu? Ada yang tanya, Yesus makan nggak bang? Iya. Kan wajar pertanyaannya kan. Yesus makan, kalau dia makan dia Tuhan apa manusia? Wajar itu makanya. Itu ciri-ciri manusia yang ditanya. Ciri-ciri Tuhannya apa yang bisa kamu sampaikan? Makan tadi saya bilang sudah banyak gitu yang tulis yang di Alkitab tuh bang. Yang mana yang menyatakan dia Tuhan? Kamu udah baca belum?
Karena yang saya baca tidak ada pernyataan Yesus sendiri, tidak satupun yang bisa tegas menyatakan dia Tuhan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo, maaf aku tadi mau salam dari tadi tapi karena saya tidak mau lagi ada pembicaraan, nggak mau memotong ini pembicaraan. Saya mau tanya itu di PJ Putabik kan katanya nanti malam ada pengajian ya, kalau tidak salah malam Jumat. Karena adik diundang sama Ustadz Miftah. Kebetulan adik kan hari ini masuk dinas siang ya, dinas siang sama mentor sama praktek. Insya Allah nanti malam bisa hadir gitu, karena diminta sama Ustadz Miftah. Gitu, cuma jamnya jam berapa belum tahu. Ya host, schedule untuk malam ini host. Pengajiannya Iya, Bang Host, informasinya bagaimana? Miftah tadi udah turun tuh. Oh, iya. Soalnya saya nggak mau lama berangkat siang ini. Nggak enak juga nanti dibilanginya cari koin ak. Iya. Apa lah tadi. Kak Host monitor Kak Host, Bang Host.